Bab 1071 Kedatangan. Ilusi istana di langit di atas tanah roh iblis secara bertahap berubah dari ilusi menjadi bentuk padat. Seolah-olah telah berteleportasi dari gua Qinglin. Saat selir kekaisaran bunga keluar dari istana, seluruh istana dan ribuan bunga ungu di sekitarnya menyusut dan menjadi jepit rambut seukuran telapak tangan. Dia menutup tangannya yang seperti giok dan jepit rambutnya menghilang, menyatu dengan tubuhnya. Dia mengucapkan tangan lembutnya yang bisa membuat jantung kebanyakan orang berdebar kencang. Selir kerajaan bunga memandang iblis kuno Tajia dengan melankolis dan kesedihan di matanya. Mereka begitu dekat, tetapi mereka belum pernah bertemu sejak mereka berpisah bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia akhirnya bisa bertemu dengannya, itu seperti melihat bulan di air atau bunga di cermin. Itu bukanlah jiwa yang sama seperti dulu. Rasanya seperti berdiri di tepi sungai dan melihat ke seberang. Di bawah Anda ada sungai biru dan di seberangnya ada gunung hijau. Namun, setelah Anda menyeberangi sungai, Anda menemukan sesuatu yang kurang, pegunungan hijau dan sungai biru masih ada, tetapi ada satu hal yang hilang. Jiwa. Mata iblis kuno Tajia bersinar merah saat dia melihat selir kekaisaran bunga dengan keserakahan dan haus darah, lalu dia tertawa. Saya sudah lama mendengar bahwa Qinglin dibanjiri keberuntungan dan 8 selir kekaisarannya semuanya adalah wanita yang sangat cantik. Secara khusus, selir kekaisaran bunga berada di atas yang lain. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam surgawi angin dan merupakan adik perempuan Kaisar Langit Angin Lan Yun. Saat itu, saya melewatkan kesempatan untuk melihatnya, tetapi melihat Anda hari ini, sepertinya rumor itu memang benar. Meskipun suamimu, Qinglin, sudah meninggal, tubuhnya masih ada. Cukup menjadi selir bunga iblis ini dan jadilah tungku budidaya. Bukankah itu menyenangkan? Tajia tertawa saat dia melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya. Meskipun iblis kuno Tajia tertawa, dia dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia tidak takut pada selir kekaisaran bunga, tapi ketakutannya pada Qinglin terlalu kuat. Menurutnya, Qinglin sudah bersiap untuk kegagalan dan telah meninggalkan lebih banyak rencana. Munculnya selir kekaisaran bunga jelas merupakan salah satu rencana Qinglin. Qinglin adalah kaisar langit yang paling kuat. Dia begitu kuat bahkan orang-orang dari alam luar pun tahu namanya. Selain kultivasinya yang kuat, dia mampu menghitung masa depan seolah-olah dia adalah surga itu sendiri, dan dia tidak pernah melewatkan apapun. Petik 2. Saat iblis kuno Tajia bergerak, tanah roh iblis tiba-tiba bergetar. Kabut hitam muncul di langit dan menyebar. Saat tangan kanan Tajia mengulurkan tangan dan kabut hitam mengembun menjadi lengan raksasa yang meraih selir kekaisaran bunga. Pada saat yang sama, benda berbentuk manusia di sebelah Tajia dengan dingin memandang semua orang dan mengunci Wang Lin. Dalam sekejap, itu menyerang Wang Lin, dan bahkan sebelum mendekati Wang Lin, ledakan sonik sudah bisa terdengar. Kondisi Master Void sangat buruk. Meskipun dia berdiri di sana, napasnya sangat sulit. Bahkan jika Anda berada di kejauhan, Anda bisa mendengarnya mencoba bernapas. Ini bukan lagi suara yang bisa dibuat seseorang. Seolah-olah dia adalah binatang buas. Yang lebih menakutkan adalah tidak hanya nafasnya yang kasar, bahkan air liur menetes di sisi mulutnya. Air liur ini sangat kental, jadi membentang seperti sutra. Itu cukup membuat Anda merasa mual hanya dengan melihatnya. Matanya membengkak dan mata merahnya lesu namun penuh kegilaan. Penampilannya yang sudah tua tidak lagi terlihat seperti manusia, dan fitur wajahnya dipelintir seolah-olah dia sudah gila. Dia juga menatap Wang Lin. Jejak ingatan terakhirnya adalah kebencian dan niat membunuhnya terhadap Wang Lin. Master Void meraung saat dia menembak ke arah Wang Lin dari dekat setelah benda berbentuk manusia itu. Alsir masih terlihat tenang, dan matanya menampakkan tatapan yang membuat semuanya tampak jernih dan normal. Seolah-olah perjalanan ke gua Kaisar Surgawi ini semua ada dalam perhitungannya. Ling Tianhou masih menunduk dan sedang berjuang. Dia memiliki ekspresi yang kompleks bersama dengan tatapan bingung, dan yang paling penting. Benda berbentuk manusia dan Master Void secara alami diblokir oleh pasangan awan surgawi. Namun, mereka berdua terluka, dan benda berbentuk manusia itu sangat aneh, jadi sulit untuk menentukan pemenang dengan cepat. Master Void terengah-engah, dan ketika Wang Wei dan Hu Juan mencoba menghalanginya, dia menjadi semakin gila. Sasarannya adalah Wang Lin, dan jika ada yang berani memblokirnya, dia akan menyerang tanpa peduli akibatnya. Saat Wang Wei mendekat, Tuan Void meraung dan semua daging di tubuhnya bergerak. Itu sangat aneh. Ekspresi Wang Wei berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mundur, Master Void membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah hitam. Darah hitam ini mengeluarkan bau yang kuat, dan Tuan Void gemetar setelah mengeluarkannya. Itu adalah sebagian besar darah di dalam tubuh Tuan Void. Setelah sejumlah besar darah dimuntahkan, tampaknya memiliki kecerdasan, dan itu membentuk jaring yang menyerbu Wang Wei.
Tangan kanan Wang Wei membentuk segel saat dia mundur, dan dia menunjuk ke depan. Dengan keras, gunung es muncul dari udara tipis. Gunung es tiba-tiba muncul dan segera memblokir darah hitam. Namun, darahnya sepertinya mengandung panas yang ekstrim, jadi saat itu menyentuh gunung es itu mulai mencair. Itu juga mewarnai seluruh gunung es menjadi hitam. Wang Lin, ini adalah yang pertama dari 5 wajah pembudidaya nirvana saterer puncak hawar surga, Body Blade. Tubuhnya akan terus memburuk sampai jiwanya mati. Wang Wei ingin terus memblokir, tetapi karena cedera sebelumnya, Hujuan terus-menerus didorong oleh benda berbentuk manusia itu. Pada saat krisis ini, Wang Wei melambaikan tangannya dan sejumlah besar gunung es muncul di hadapan Wang Lin. Kemudian dia menyerang Hujuan untuk membantunya memblokir benda berbentuk manusia itu. Tanpa ada yang menghalanginya, Master Void melompat ke arah Wang Lin dengan air liur dan darah hitam bocor dari mulutnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti yang tertua di aliansi. Dia jelas-jelas binatang yang jelek. Melihat Master Void, Wang Lin terkejut. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Master Void, tetapi oleh 5 Heaven's Blade yang terus dia dengar baru-baru ini. Ini adalah hawar surga pertama. Setelah seseorang mencapai langkah kedua, umur mereka hampir tidak terbatas. Jika mereka menyerap energi asal dunia, itu dapat diubah menjadi vitalitas tanpa akhir. Namun, bagaimana mungkin surga membiarkan sesuatu ada selama dirinya sendiri? 5 Heaven's Blades adalah bencana tak terbatas yang harus dihadapi oleh para pembudidaya nirvana saterer. Bukan berarti pembudidaya yang tidak mencapai tahap penghancur nirvana akan baik-baik saja. Akan ada bencana yang lebih mengerikan menunggu yang tidak. Pada saat ini, Master Void bergegas masuk dengan napas berat dan mendekati gunung es. Dia membuka mulutnya untuk meludah lagi, tapi kali ini tidak banyak darah yang tersisa. Selain bau busuk, ada potongan jeroan yang busuk. Saat tangan raksasa yang dibentuk oleh kabut hitam dari Tajia mendekat, dia mengangkat tangannya yang seperti giok dan sebuah bola segera muncul di ujung jarinya. Ada awan gas di dalam bola itu, dan ilusi bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Saat tangan raksasa itu mendekat, bola kecil itu bertabrakan dengannya. Tangan raksasa itu tiba-tiba runtuh menjadi kabut hitam tak berujung dan didorong mundur. Murid iblis kuno Tajia menyusut. Dia mendengus dingin dan kemudian menyerang selir kekaisaran bunga. Kedua tangannya bergerak membentuk segel, dan dunia segera berubah warna. Saat angin bertiup, kabut hitam yang menyelimuti langit mulai berkumpul dan membentuk gumpalan kabut hitam. Saat gumpalan kabut hitam itu muncul, mereka mulai bergerak. Saya yakin Anda pasti sangat akrab dengan mantra ini. Iblis kuno Tajia tertawa saat tangan kanannya tanpa ampun menggenggam langit dan dia berteriak, Star Boreal. Setelah dia berbicara, gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak lebih dari sebelumnya dan tiba-tiba berubah menjadi bola. Bola-bola ini memancarkan cahaya bintang yang terang. Itu saat ini malam, tetapi dengan cahaya bintang tak berujung yang datang dari bola, tanah itu benar-benar cerah. Bintang penguburan mantra matahari, bulan, dan bintang suamiku, selir kerajaan bunga menunjukkan tatapan yang rumit, tapi dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, namun, hanya dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan yang sebenarnya mantra suamiku. Petik 2. Tajia mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Bola yang dibentuk oleh kabut hitam yang memancarkan cahaya bintang menjadi lebih menyilaukan. Kemudian bola-bola ini berubah dari inkorporeal menjadi bentuk korporeal. Sinar cahaya melintas dan memenuhi langit. Saat Tajia melambaikan tangannya, cahaya bintang tak berujung berkumpul dan turun menuju selir kekaisaran bunga. Seolah-olah ingin mengubur selir kekaisaran bunga di sini. Jika suamiku menggunakan mantra surgawi Star Boreal, dia bisa mengekstrak kekuatan sistem bintang ini dan menggunakan mantra yang bisa mengisi seluruh sistem bintang. Memerangi 10.000 orang atau 100.000 orang akan sama. Jika dia menghadapi hanya satu orang, maka orang itu harus menahan kekuatan seluruh sistem bintang. Ada sedikit penghinaan saat dia melihat cahaya bintang yang jatuh dari langit. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengeluarkan seteguk aroma yang berubah menjadi 9 bola. Ada sumber energi asal di dalam 9 bola ini, dan mereka melayang di sekitar selir kekaisaran bunga seperti sebuah formasi. Saat formasi muncul, cahaya bintang berkumpul di tubuhnya. Pada saat ini, lokasi dia berada menjadi titik paling terang di sistem bintang. Pada saat yang sama, di ruang di luar tanah roh iblis, ketika roh sejati Vermilion Bird dan sekte ilahi Vermilion Bird terus menyerang segel di tanah roh iblis, segel itu akhirnya mulai runtuh. Bersamaan dengan itu, seluruh langit tanah roh iblis runtuh. Langit runtuh inci demi inci seolah-olah itu adalah segel itu sendiri. Itu runtuh, dan diganti dengan langit berbintang. Sekte Dewa Burung Vermilion telah tiba. Bab 1072 Mantra Paling Kuat, Sunderet Knight.
Untuk pertama kalinya, Alsir sedikit mengernyit. Segala sesuatu yang terjadi di dalam gua Kaisar Surga telah berada dalam perhitungannya. Dia juga tahu bahwa meskipun perjalanan di dalam gua tampak sederhana, setiap langkah berisi rencana yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit King Lin. Alsir yang bergegas ke sini berarti dia telah menjadi bagian dari rencana Kaisar Langit. Hanya memikirkan tentang bagaimana dia secara tidak langsung bersaing dengan Kaisar Langit King Lin membuat jantungnya yang tenang selamanya berdebar kencang. Apakah mantan Kaisar Langit benar-benar maha kuasa atau Alsir satu langkah di atas? Dia tidak tahu jawabannya, tapi kesempatan ini sangat berharga bagi Alsir. Begitu dia berhasil, hati daunnya akan tumbuh dengan pesat. Kepercayaan diri yang kuat dan momentum untuk mengalahkan rencana Kaisar Langit King Lin akan memungkinkan dia untuk pulih dari luka-luka di masa lalu dan maju lebih jauh. Bahkan jika dia gagal, itu tetap menjadi keberuntungan bagi Alsir. Dia bisa menggunakan rencana ini yang telah dia hitung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk memahami semua yang dia butuhkan. Untuk mendapatkan kesempatan ini, dia bersedia membayar berapapun harganya. Bagaimana dengan iblis kuno Tajia atau Cultivation Alliance? Bahkan jika dia harus menyebabkan bencana, itu tidak akan menghentikan hati Dao Alsir. Semua orang menginginkan tubuh atau mantra Kaisar Langit King Lin. Beberapa bahkan ingin mencari rahasia langkah ketiga. Orang lain mungkin mengira dia gila, tetapi yang dia inginkan adalah melawan King Lin dengan perang prediksi. Karena kamu ingin menyegel iblis kuno dan membuat banyak rencana untuk menghadapi iblis kuno di masa depan, aku akan menghancurkan semua ini. Iblis kuno hanyalah alat saya untuk bertempur dengan Kaisar Langit King Lin. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan Alsir, jika ada satu orang, itu adalah Ling Tianhou. Namun, di dalam gua Kaisar Surga, kebangkitan burung vermilion pertama Wang Lin adalah sesuatu di luar rencana Alsir. Sejak saat itu, Alsir merasakan tekanan. Dalam rencana awalnya, iblis kuno Tajia akan mengikuti nasihatnya dan menggunakan ilusi untuk membingungkan semua orang. Ini membuat semua orang yang memasukkan pembantunya untuk melanggar rencana yang telah ditetapkan King Lin di lantai pertama. Namun, Alsir tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin sialan itu akan terbangun untuk kedua kalinya. Saat kebangkitan kedua Wang Lin terjadi, variabel tak terduga yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam rencana Alsir. Pada saat ini, perubahan langit menyebabkan ekspresi Alsir menjadi suram. Dia menarik napas dalam. Alsir mengerti bahwa dia harus bertindak secara pribadi sekarang. Matanya tiba-tiba tertutup, dan pada saat ini, cahaya 7 warna bersinar dari tubuhnya. Kemudian abu-abu ditambahkan, dan sebagai hasilnya, 8 warna muncul. 8 warna ini berkedip-kedip dan kemudian tiba-tiba 8 avatar berbeda yang mengenakan jubah berwarna berbeda keluar. Alsir berjubah abu-abu adalah salah satunya. Meskipun kedelapan Alsir terlihat sama, mereka semua memiliki aura yang berbeda. Mereka segera berpencar menuju Wang Lin dan pasangan awan surgawi. 3 dari mereka menyerbu menuju langit yang runtuh. Pada saat yang sama, selir kekaisaran bunga dikelilingi oleh cahaya bintang, dan dengan keras, cahaya bintang itu menjauh. Dia keluar dari dalam 9 bola. Meski sudah sedikit meredup, ekspresinya masih tenang. Iblis kuno Tajia melihat ke langit dan mengungkapkan ekspresi serius. Tangannya terulur dan pedang hitam besar muncul di tangannya. Memegang pedangnya, dia tidak menghadap ke selir kerajaan bunga, tapi ke langit, dan menebas pedangnya, mengirimkan sinar energi pedang ke langit. Selir kekaisaran bunga mengungkapkan senyuman. Saat perubahan terjadi di langit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Lin saat itu telah menjadi kenyataan. Orang yang menyelamatkanku akan dinamai Wang. Ketika alam surga roh surgawi runtuh, saya akan memiliki kesempatan untuk bangun. Petik 2. Pada saat ini, energi pedang iblis kuno Tajia dibebankan ke langit, dan tubuh selir kekaisaran bunga secara bertahap menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di depan energi pedang. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian 9 bola dibebankan ke depan untuk bertabrakan dengan energi pedang. Gemuruh menggelegar bergema, dan hantaman kuat itu menyebabkan dia mundur. Niat membunuh melintas di mata Tajia dan kemudian dia menyerang selir kekaisaran bunga. Adapun Wang Lin, ketika avatar Alsir tiba, dia berada dalam situasi berbahaya, terutama dengan serangan gila Master Void. Gletser yang ditempatkan Wang Wei tidak bertahan lama. Itu runtuh, dan Tuan Void menyerbu dengan gila-gilaan ke arah Wang Lin. Ada juga avatar Alsir. Alsir berjubah abu-abu adalah yang tercepat. Dia mendekati Wang Lin dengan ekspresi acuh tak acuh. Selain itu, ada 2 avatar Alsir dekat di belakang Alsir berjubah abu-abu. 4 pembangkit tenaga listrik semuanya berisi kultivasi yang kuat. Sekarang mereka semua menyerang Wang Lin, menyebabkan pupil matanya menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba runtuh dan hukum asal di langit memasuki tanah roh iblis.
Saat langit runtuh, itu seperti cermin yang hancur. Fragmen yang rusak terkena dampak api dan didorong ke bawah. Di belakang pecahan itu, teriakan burung vermilion yang mengguncang surga dari roh sejati vermilion bergema di seluruh tanah roh iblis. Namun, karena krisis yang dihadapi Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk melihat ke langit. Tapi saat dia mundur, dia merasakan kekuatan hukum yang familiar muncul di sekelilingnya. Kekuatan hukum yang akrab ini adalah apa yang dipahami Wang Lin setelah duduk di puncak gunung selama beberapa bulan di planet Water Spirit. Itu juga kekuatan dari mantra ciptaan sendiri yang pertama, Sunderet Night. Malam terbelah yang lahir dari laut. Pada saat ini, bahkan saat menghadapi serangan Master Void dan 3 avatar Alsir, Wang Lin berhenti tanpa ragu ketika dia merasakan kekuatan ini. Matanya penuh dengan kegilaan saat dia mengangkat tangannya dan menatap mereka berempat. Kemudian hukum yang baru saja tampak tertarik pada sesuatu dan menyerang Wang Lin. Pikiran Wang Lin benar-benar memasuki keadaan misterius, dan segala sesuatu di hadapannya menghilang. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah saat permulaan itu, ketika dia memahami kekuatan yang merobek kegelapan malam. Murid Alsir berjubah abu-abu, yang mengejar Wang Lin, tiba-tiba menyusut, dan matanya menunjukkan jejak keterkejutan. Bukan hanya dia, tetapi 2 avatar Alsir lainnya juga terkejut saat mereka memandang Wang Lin dengan tidak percaya. Ini adalah, Alsir berjubah abu-abu itu tersentak. Hanya Master Void yang sama sekali tidak menyadari semua ini. Meskipun tubuhnya terlihat nyata, itu dibentuk oleh jiwa asalnya selama Heaven's Blade pertamanya. Entah itu darah atau nyali, semuanya dibentuk oleh jiwa asalnya. Ketika akhirnya membusuk, jiwa asalnya akan hancur juga. Dia tersesat dalam kegilaan saat dia menyerang. Dia menerkam Wang Lin hanya dengan pikiran untuk melahap Wang Lin. Namun, tepat ketika dia berada dalam jarak ratusan kaki dari Wang Lin benar-benar menghilang dari matanya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi malam. Bahkan lautan api yang jatuh dari langit saat itu hancur menghilang. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin tidak lagi berada di tanah roh iblis, tetapi di ruang independen yang tak terbatas. Tidak hanya langit yang benar-benar gelap, tetapi suara ombak yang bergerak memasuki telinga Anda. Bahkan Alsir berjubah abu-abu dan 2 avatar lainnya berada di malam tanpa akhir ini. Tidak peduli seberapa banyak indera ilahi mereka menyebar, mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah sepenuhnya menyatu dengan hukum dunia, dan tidak mungkin menemukan satu jejak pun darinya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi selain suara ombak yang mengamuk. Itu sangat nyata, sangat menakutkan. Melihat ke depan, samar-samar orang bisa melihat bahwa mereka berada di laut yang luas dan tak terbatas. Ombaknya tidak mengamuk tapi perlahan naik turun. Angin bertiup membawa bau laut. Semua ini membuat orang sulit percaya bahwa itu tidak nyata. Raungan marah Tuan Void bergema di laut yang tenang. Tidak dapat menemukan Wang Lin membuatnya gila. Dia terus menyerang laut, memicu gelombang yang kuat. Alsir berjubah abu-abu melihat ke depan, dan perasaan takut yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun muncul. Ini adalah perasaan yang sangat asing baginya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan itu. Dia samar-samar mempelajari sesuatu, tetapi semakin banyak dia mempelajarinya, semakin dia menjadi terkejut, dan kelopak matanya berkedut tak terkendali. Tepat pada saat ini, lampu merah muncul di kejauhan. Saat lampu merah muncul, ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata Alsir berjubah abu-abu. Dia mengenalinya sebagai kekuatan hukum, dan dia tidak percaya Wang Lin memilikinya. Alsir berjubah abu-abu mundur tanpa ragu-ragu. Kulit kepalanya mati rasa, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia masih di atas laut. Cahaya merah dari cakrawala menjadi lebih terang, dan yang muncul di hadapan semua orang adalah matahari merah menyala. Matahari benar-benar merah, dan ombak mengamuk di bawahnya. Pada saat ini, hampir semua orang melihat ilusi yang menunjukkan bahwa tubuh mereka telah menghilang dan berubah menjadi langit malam yang tak berujung. Bahkan Master Void yang gila pun terkejut, dan dia tiba-tiba terbangun dari keadaan bingungnya. Namun, matanya segera dipenuhi dengan kengerian yang tak terbayangkan. Lah, hukum asal. Petik 2. Saat ia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, ia memahami hukum dunia dan menciptakan Sunderet Night. Saat ini, tingkat kultivasi Wang Lin jauh di atas saat itu, di puncak Nirvana Skrier dan hanya selangkah lagi dari Nirvana Cleanser. Pada tingkat kultivasi saat ini, jika dia merapalkan mantra ini yang hanya bisa dia gunakan pada saat-saat langkah hukum asal mengungkapkan dirinya, bahkan Wang Lin tidak tahu betapa kuatnya itu. Bab 1073 Semua keluar. Suara ombak terus masuk ke telinga keempat orang di sini. Suara ini sepertinya mengandung ritme yang aneh dan sepertinya mengandung hukum dunia. Namun, saat suara ombak bergema, mulut Alsir berjubah abu-abu itu terasa kering. Dia bukan satu-satunya.
Dua avatar lainnya merasakan hal yang sama. Faktanya, keadaan mereka lebih buruk, dan ketakutan tumbuh di dalam hati mereka dengan kecepatan yang tidak terkendali. Master Void benar-benar terbangun saat dia melihat matahari merah cerah yang muncul di cakrawala. Meski hanya sebagian kecil dari matahari yang terekspos, cahaya menyilaukan itu seperti pedang yang ingin merobek malam. Dia yang berada di dalam malam seperti bagian dari malam, dan akan dihancurkan bersamanya. Inilah kekuatan Sunderet Knight. Waktu sepertinya berlangsung selamanya, tetapi rasanya juga hanya butuh sekejap sampai matahari terbit. Saat matahari terbit, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Inilah kekuatan matahari terbit yang bisa menghancurkan apapun yang menghalangi itu. Itu juga benar-benar menunjukkan kekuatan dari sepotong hukum asal. Malam yang gelap dengan paksa terkoyak. Kekuatan ini cukup kuat untuk membalikkan dunia, mengguncang langit, dan menyebabkan malam runtuh. Malam yang hancur akan terhempas dan dunia akan ditutupi dengan cahaya. Itu juga berisi niat membunuh Wang Lin yang mengerikan. Itu berisi keengganan Wang Lin yang lahir setelah diburu di seluruh gua Kaisar Surgawi dan pada akhirnya menjadi penolong rencana Alsir dan Iblis kuno Tajia. Itu juga berisi kemarahan yang ditekan yang telah dia pegang selama ini. Kebangkitan dua Vermilion Bird Wang Lin menyebabkan panas yang tak terbayangkan muncul. Panas ini jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dihasilkan oleh mantra Wang Lin. Berkat hukum asal, malam Sunderet Wang Lin mampu memanen momen panas yang menyengat dari matahari terbit dan memperbesarnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Matahari yang terbit dari laut melepaskan cahaya keemasan dan panas luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak sesederhana hanya merobek malam. Itu akan benar-benar menghancurkan segalanya dan membakar semuanya menjadi abu. Orang pertama yang menghadapi Sunderet Knight Wang Lin adalah Master Void, yang paling dekat. Sinar matahari menyapu bumi bersama dengan panas yang ekstrim. Master Void sudah sekarat, dan jiwa asalnya menghilang dalam wujud gagal di Heaven's Blade pertamanya. Jika bukan karena segel iblis kuno yang ditempatkan Tajia padanya, Tuan Void pasti sudah lama mati. Pada saat ini, di bawah sinar matahari yang tak terbatas, malam terkoyak dan wajah Tuan Void menjadi pucat. Tubuhnya dibentuk oleh Hawar Langit pertama, dan pada saat ini, kedua kakinya runtuh menjadi kabut. Namun, kabut langsung menghilang tanpa bekas akibat terangnya sinar matahari. Tapi saat ini dia tidak bisa merasakan sakit. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah ketakutan yang tak terbatas dan perasaan tidak percaya. Setelah kakinya roboh, tanda iblis kuno di antara alisnya hanya bertahan sesaat sebelum menghilang juga. Setelah menghilang, Master Void mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya menghilang, tapi dia mencoba untuk mundur. Namun, dunia ini sangat luas. Bahkan malam pun tidak bisa lepas dari kekuatan Sunderet Knight, jadi bagaimana bisa Master Void? Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, dia tidak bisa lepas dari kematian. Saat dia mundur, sinar matahari menerpa ke depan. Jeritan Master Void bergema saat sinar matahari menembus tubuhnya. Dia menghilang dengan senyuman yang menyedihkan dan dipenuhi dengan keputusasaan. Master Void adalah kultivator Nirvana Saterer puncak yang kuat dengan status tinggi dalam aliansi, dan dia bahkan saudara junior dari Master Zhongxuan. Dia pernah begitu terkenal, namun dia tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi, Heaven's Blade pertama, dan konsekuensi dari tindakan buruknya sendiri. Master Void menghilang dengan penyesalan tak berujung dan keinginan untuk hidup. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat matahari terbit, Tuan Void mati. Tanpa jeda, cahaya memecah malam dan menyapu ke arah Alsir berjubah abu-abu dan dua avatar Alsir lainnya. Saat ini, Alsir berjubah abu-abu merasakan sakit karena terkoyak dari setiap bagian tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya yang mandiri terbungkus dalam kekuatan ini. Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya. Seolah-olah setiap bagian tubuhnya dicabik-cabik. Krisis rasa hidup dan mati yang kuat memenuhi hatinya. Dia menekan rasa takut di hatinya dan kemudian meraung dan membuka lengannya. Sejumlah besar energi asal menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi energi pembantaian yang tak ada habisnya. Energi pembantaian ini tidak ada habisnya dan menutupi seluruh langit. Deru energi pembantaian berusaha meredam suara laut. Ia juga mencoba untuk menekan kekuatan Sunderet Knight ini yang cukup untuk membuatnya hampir kehilangan akalnya. Bukan hanya dia, tapi dua avatar Alsir lainnya menjadi pucat dan menggunakan mantranya sendiri. Alsir berjubah kuning berputar dengan cepat. Tubuhnya berubah menjadi badai dan dia menyerbu ke langit. Langit tiba-tiba berubah warna dan riak kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan, lalu jari takdir surgawi jatuh. Alsir berjubah kuning adalah orang yang memiliki hukum takdir surgawi. Pada saat ini, saat dia meraung, jari raksasa itu membawa aura yang bisa membuat semua manusia sujud dalam penyembahan saat itu menyerang matahari terbit. Dia ingin menghancurkan matahari ini. Tangan Alsir berjubah ungu membentuk segel dan kabut ungu muncul di belakangnya.
Kabut ungu naik ke udara dan menyatu dengan malam. Bahkan Alsir berjubah ungu menyatu dengan malam. Dalam sekejap, ada sedikit warna ungu di malam hari, dan sosok mengerikan keluar satu per satu. Mereka semua terlihat berbeda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka tampak seperti hantu pemarah yang terjebak di neraka. Saat mereka keluar, mereka mendesis keras dan mengaum. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dimakan di sekte nasib surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat mantra mereka muncul, mereka tertusuk oleh sinar matahari seperti kegelapan malam. Sosok-sosok jahat yang keluar dari malam ungu semuanya menyerbu ke arah matahari, tetapi sebelum matahari yang terbakar, mereka terkoyak. Mereka seperti ngengat yang berlari ke dalam nyala api. Beberapa mulai terbakar karena tertusuk sinar matahari dan terkoyak. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk menghilang sepenuhnya. Alsir berjubah ungu dipaksa keluar dari malam dengan ekspresi bengkok. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Muridnya menyusut dengan hebat, dan teror di hatinya mencapai titik ekstrim. Adapun jari takdir surgawi, itu membawa momentum yang kuat saat mengisi matahari. Namun, sebelum mendekati, itu tersapu oleh sinar matahari, dan suara letupan datang dari dalamnya. Itu juga mulai terbakar, dan api dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, jari itu ambruk seperti malam. Hukum asal dari semua hukum di alam semesta. Alsir berjubah kuning memiliki ekspresi pucat. Dia merasakan sakit dari tubuhnya dan darah keluar dari semua lubangnya. Dia batuk seteguk darah dan mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Kemudian energi pembantaian Alsir berjubah abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke matahari seperti naga ganas. Namun, sinar matahari menyebabkan tegakan energi pembantaian dingin menghilang satu per satu. Bahkan mereka yang tidak menghilang terkoyak oleh matahari. Wajah Alsir berjubah abu-abu itu pucat, tapi matanya galak. Dia memiliki kemauan sendiri dan tahu bahwa jika dia tidak memberikan semuanya, dia mungkin mati di bawah mantra ini. Berusaha habis-habisan. Tangan Alsir berjubah abu-abu membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Suara letupan datang dari tubuhnya dan matanya berubah menjadi merah sepenuhnya. Kemudian sinar cahaya terbang keluar dari dahinya. Itu adalah pedang darah merah. Pedang darah ini adalah akar dari semua energi pembantaian yang telah ia kembangkan dan sumber pembantaian. Saat pedang darah muncul, dunia diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Alsir berjubah abu-abu itu menunjuk, dan pedang darah itu menyerbu matahari seperti sambaran petir. Alsir berjubah kuning juga meraung, dan tangannya terentang saat dia menyerbu ke langit. Dalam sekejap mata, kepalanya berubah menjadi ibu jari. Lengannya berubah menjadi telunjuk dan jari tengah. Kakinya berubah menjadi jari manis dan kelingking. Kemudian tubuhnya berubah menjadi telapak tangan. Dia berubah menjadi telapak tangan besar yang tak terbayangkan. Telapak tangan ini seperti jari takdir surgawi, hanya saja lebih kuat, dan itu berisi semua kekuatan di dalam Alsir berjubah kuning. Saat telapak tangan ini menyerbu matahari, ia membuka tangannya, dan akan dengan kejam meraihnya. Alsir berjubah ungu juga menyeka darah dari mulutnya, dan matanya dipenuhi kegilaan. Ketika dia pindah, sesuatu yang aneh terjadi. Ribuan bayangan muncul di belakangnya. Mereka seperti bayangan yang ditinggalkannya karena dia bergerak terlalu cepat. Namun, setiap bayangan berbeda. Saat Alsir berjubah ungu mendekati matahari, masing-masing bayangan menyatu dengan tubuhnya. Saat dia semakin dekat ke matahari, aura Alsir berjubah ungu itu sangat mengerikan. Mereka bertiga sudah putus asa seperti binatang yang terperangkap. Jika mereka tidak bisa mematahkan mantra yang membuat mereka kehilangan akal, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 1074 Kekuatan Tertinggi. Saat ketiga Alsir menyerang, sesosok muncul di bawah sinar matahari. Itu adalah Wang Lin. Wang Lin adalah matahari, dan semburan cahaya keemasan datang dari tubuhnya. Laut di bawah mengungkapkan tanah roh iblis seolah-olah segala sesuatu di depan mereka terjebak antara nyata dan tidak nyata. Saat Wang Lin dengan dingin melihat kedatangan ketiganya, dia mengangkat tangannya dan melambai. Dia kemudian dengan tenang mengatakan satu hal. Sunderet Night. Saat Sunderet Night datang dari mulut Wang Lin, gemuruh bergema di seluruh dunia dan matahari terbit sepenuhnya di atas lautan. Kekuatan yang bisa merobek malam melonjak tanpa reservasi. Sinar matahari yang tak berujung menyapu ke depan seperti orang gila. Hukum asal bergerak bersamanya dan membanjiri dunia. Malam yang memisahkan diri lahir dari laut. Alsir berjubah ungu yang bergerak cepat yang memiliki ribuan bayangan menyatu dengannya datang menabrak Sunderet Night. Sinar matahari yang tak berujung dan panas yang menyengat akan menghancurkan segala sesuatu di depannya seolah-olah itu adalah malam yang gelap. Tidak ada pengecualian. Rasa sakit yang tak terbayangkan datang dari tubuh Alsir berjubah ungu itu.
Lengannya berubah menjadi kabut darah dan menghilang, diikuti oleh kaki dan sebagian besar tubuhnya. Sesaat kemudian, Alsir berjubah ungu itu roboh. Saat dia pingsan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Semua bayangan itu mendesis dan menerkam Wang Lin di dalam matahari. Namun, mereka seperti kepingan salju di bawah matahari. Mereka semua meleleh tanpa bekas. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh Alsir berjubah kuning itu runtuh. Bahkan matahari tidak bisa menembus telapak tangan, dan ia mencapai Wang Lin di dalam matahari. Wang Lin masih tenang, dan dia mencibir meskipun telapak tangan menangkap matahari yang mengelilingi tubuhnya. Namun, saat telapak tangan menyambar matahari, jeritan menyedihkan datang dari telapak tangan. Api yang bisa membakar apapun menyapu telapak tangan, menyebabkannya bergetar, dan telapak tangan segera berubah kembali menjadi Alsir berjubah kuning. Alsir berjubah kuning tampak seperti sedang memeluk matahari, tetapi hanya dalam beberapa saat, dia terbakar, dan satu-satunya yang tersisa adalah sisa-sisa. Pedang darah yang dilepaskan oleh Alsir berjubah abu-abu itu menyerbu ke depan, menerobos segalanya dalam tindakan putus asa. Ini segera menusuk ke matahari yang terik. Saat ini, energi pembantaian yang mengerikan keluar dari pedang darah dan bertabrakan dengan panas dan sinar matahari yang intens dari matahari. Alsir berjubah abu-abu meraung dan mata kanannya tiba-tiba runtuh. Saat mata kanannya runtuh, kekuatan pedang darah meningkat beberapa kali lipat. Nyala api yang melilitnya semuanya mundur, dan bahkan sinar matahari di sekitarnya pun hancur. Dampak dari pedang darah segera menembus sebagian besar matahari dan hanya berjarak 10 kaki dari Wang Lin. Alsir berjubah abu-abu mengeluarkan raungan lagi dan kemudian mata kirinya juga hancur. Pedang darah menjadi lebih kuat dan mampu menembus matahari. Itu langsung menuju Wang Lin. Dengan serangan putus asa Alsir berjubah abu-abu, malam yang terkoyak sepertinya tiba-tiba memadat sekali lagi. Sepertinya dia ingin melahap matahari. Pedang darah dibebankan melalui matahari dan langsung menembus ke dada Wang Lin. Namun, ketika sudah setengah jalan di dadanya, Wang Lin menangkap pedang itu dengan tangan kanannya. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan dia batuk seteguk darah. Kemudian kepalanya tersentak dan dia mengungkapkan ekspresi ganas. Hal lama, kamu hampir membunuhku dengan membuatku mengembangkan seni pembantaian surgawi. Hari ini, mati untukku. Saat Wang Lin meraung, matahari di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan dengan cepat menyebar bersamanya sebagai pusatnya. Ini adalah penghancuran diri dari matahari, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Seolah-olah langit retak terbuka dan didorong kembali. Laut mulai mengamuk dan tanah runtuh. Kekuatan destruktif di dunia mencapai tingkat yang mengerikan saat matahari meledak. Alsir berjubah abu-abu adalah yang paling dekat, jadi dia menerima beban kekuatan. Dia hanya punya waktu untuk membentuk segel dan meletakkan tangannya di hadapannya. Dia meringkuk bersama seperti bayi sebelum dia tersapu oleh kekuatan gila ini. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sisa malam yang mulai direformasi telah runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, langit dan bumi menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kekacauan dari runtuhnya matahari yang terik. Namun, dalam sekejap, dunia menghilang. Laut menghilang, matahari menghilang, dan bahkan langit yang hancur pun menghilang. Semuanya menghilang tanpa jejak, dan apa yang muncul di hadapan mereka adalah tanah roh iblis. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Langit masih merah dan dipenuhi api. Teriakan Vermilion Bird menembus api dan semakin dekat. Namun, tatapan mengejutkan dari semua orang di tanah sudah cukup untuk menjelaskan bahwa semua yang baru saja terjadi itu nyata. Alsir berjubah abu-abu terus menghilang sampai dia hanya tinggal sedikit saja. Dalam sekejap, dia kembali ke tubuh asli Alsir. Sunderet Knight telah membunuh 3 orang. Ketiga orang ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah Master Void dan 2 avatar Alsir. Bahkan jubah abu-abu terluka parah, dan hanya sebagian dari keinginannya yang tersisa. Ling Tianhou gemetar. Sebelumnya, dia hanya takut pada Wang Lin. Meskipun telapak tangan raksasa itu membuatnya takut, itu tidak membuatnya ketakutan seperti dia sekarang. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa mantra Wang Lin akan menjadi sekuat ini. Dia, berapa tingkat kultivasinya, mantra semacam ini tidak pernah terdengar. Wajah Alsir menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan kepalanya tersentak untuk melihat Wang Lin. Dari 3 avatarnya, 2 dihancurkan, dan yang berjubah abu-abu sekarang hanya sebagian kecil dari keinginan. Ini adalah pukulan langka yang tidak pernah dia derita selama bertahun-tahun, dan sekarang dia juga terluka. Namun, luka pada tubuh dan jiwa asalnya tidak signifikan dibandingkan dengan perhitungannya. Dia telah salah beberapa kali dengan Wang Lin, dan itu merupakan pukulan serius bagi kepercayaan dirinya. Tidak ada yang memperhatikan, tapi tubuhnya gemetar. Dia gemetar, gemetar karena mantra itu.
Alsir segera dapat melihat bahwa itu adalah hukum asal, asal mula semua hukum. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh seorang kultivator, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Dia menghancurkan 3 avatar saya. Wang Lin, kesalahan terbesar yang saya buat adalah menerima Anda sebagai murid saya dan memberi Anda kesempatan untuk meninggalkan planet Suzaku. Alsir mengertakkan gigi. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan keterkejutan di benaknya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bukan satu-satunya. Situnan, Big Head, Master Halloween, dan semua orang juga tercengang. Master Halloween sedikit kurang terkejut karena dia telah mengalami Sunderet Night sebelumnya. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan rasa takut berlama-lama di dalam hatinya. Bahkan Wang Wei dan Hu Juan tersentak. Mereka saling memandang dan bisa melihat keterkejutan dan teror di mata satu sama lain. Tadi, mereka juga ditarik ke ilusi itu, hanya saja seolah-olah ditempatkan di ruang yang terpisah. Mereka hanya bisa menonton tapi tidak membantu. Mereka bahkan bukan orang yang paling terkejut dengan ini. Itu adalah iblis kuno Tajia, yang menyerbu ke langit dengan pedangnya, dan selir kekaisaran bunga. Selir kerajaan bunga memandang Wang Lin dengan mata penuh dengan kenangan dan ketakutan. Yang membuatnya mengenang adalah bagaimana suaminya berkata bahwa dia akan diselamatkan oleh seseorang bernama Wang. Apa yang membuatnya merasa takut adalah hukum asal mantra yang Wang Lin tunjukkan. Tidak ada yang memahami hukum asal lebih dari dia. Saat itu, Kaisar Langit King Lin hampir mati karena hukum asal. Di alam tertutup, itu disebut hukum asal, tapi di luar, itu disebut hukum permulaan absolut. Pikiran tenang iblis kuno Tajia terguncang untuk pertama kalinya. Dia merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam mantra itu. Meskipun itu masih lemah, setelah itu tumbuh, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan dia harus mundur ketakutan. Ini adalah kekuatan dari yang tertinggi. Tatapan Tajia tertuju pada Wang Lin, dan pupil matanya menyusut. Dia merasa bahwa orang ini adalah trik terakhir yang disiapkan King Lin untuk kebangkitannya. Di markas Cultivation Alliance, di mana token kehidupan orang-orang penting disimpan, salah satu dari 3 token giok ungu di rak paling atas hancur saat malam Sunderet Wang Lin menghilang. Juga, pada saat ini, lonceng bergema di seluruh markas besar Cultivation Alliance. Sebagian pembudidaya di dalam markas melihat di mana token kehidupan disimpan. Sejak perang dengan Alhaven dimulai, orang mati setiap hari, tetapi mereka tidak cukup penting untuk menyimpan token kehidupan mereka di markas. Bel yang menandakan kematian seseorang hanya berbunyi beberapa kali. Paling banyak hanya 5 kali berturut-turut. Dengan arogansi dari Cultivation Alliance, mereka tidak akan peduli tentang moral. Mereka akan meluncurkan pertempuran balas dendam berskala besar. Siapapun yang berani membunuh anggota penting dari Cultivation Alliance akan menjadi musuh dari seluruh aliansi. Bel berbunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali, ketika bel berbunyi 5 kali, sebagian orang di markas besar melihat ke arah tempat token kehidupan disimpan. Namun, ekspresi dari semua orang itu berubah karena bel tidak berhenti dan berlanjut. 6 kali, 7 kali, sampai berdering 8 kali. Saat ini, semua pembudidaya di dalam markas menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat di mana token pembudidaya yang kuat disimpan. Dong, ketika bel berbunyi untuk ke-9 kalinya, itu menyebabkan semua orang terkesiap dan kemudian dipenuhi dengan teror. Pria parubaya yang masih duduk di dalam ruang rahasia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi amarah. Tubuhnya berkedip-kedip dan melonjak seperti badai di markas. Saat ini, dia tiba di tempat token kehidupan ditempatkan, dan dia melihat token Master Void sebelum mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Bab 1075 Perpaduan Roh Sejati. Seluruh Cultivation Alliance tampak gemetar karena raungan ini. Hanya satu orang yang dengan tenang tiba di luar markas besar Cultivation Alliance. Dia dengan dingin menatap ke depan dengan lampu merah yang mewakili Ji Realem berkedip di mata kanannya saat dia berjalan masuk. Saat Sunderet Night menghilang dan Wang Lin muncul kembali di Tanah Roh Iblis, kekacauan tak berujung di lapisan ke-18 dari 18 tempel penyegelan surgawi neraka ditembus oleh kekuatan yang tak terbayangkan, dan 3 jiwa muncul di dalam. Jiwa Master Void selama Heaven's Blade pertamanya, Avatar Alsir berjubah ungu, dan Avatar Alsir berjubah kuning. Kedua avatar itu tiba-tiba mulai menyatu di lapisan ke-18. Wajah Wang Lin pucat, tapi dia berdiri sangat tegak. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkannya, tidak peduli siapa mereka. Membunuh 3 orang dan menyebabkan orang keempat menjadi hanya sepotong kemauan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Wajah pucat Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengerikan saat dia dengan dingin menatap Alsir dan avatarnya. Pedang darah masih tertancap di dadanya, terperangkap di dalam dagingnya. Darah keluar dari lukanya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. 3 avatar hebat Alsir putus asa, tapi Wang Lin juga putus asa.
Jika tidak, dia akan mati. Meskipun Sunderet Knight tidak mengonsumsi energi asal saat digunakan saat fajar, musuh yang dihadapi Wang Lin terlalu kuat. Meskipun dia tidak menggunakan energi asal, jiwa asalnya telah sangat melemah. Pada saat ini, aura dalam kata-kata Wang Lin cukup mengesankan untuk menyebabkan Alsir menjadi diam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, tetapi pada saat ini teriakan Vermilion Bird di atas menjadi lebih intens. Saat tangisan Vermilion Bird semakin dekat, tato Vermilion Bird milik Wang Lin bergetar hebat. Itu terbang langsung dari tubuh Wang Lin di luar kendalinya. Burung Vermilion putih mengangkat kepalanya yang bangga dan mengeluarkan seruan burung Vermilion ke langit. Kedua tangisan itu berpotongan, dan ada sedikit kegembiraan dalam teriakan dari Vermilion Bird putih milik Wang Lin. Burung Vermilion putih mengelilingi Wang Lin dan terus menangis. Kemudian lautan api yang lebih intens muncul di atas tanah roh iblis dan menggantikan dunia. Saat teriakan Vermilion Bird menggema, kepala burung Vermilion raksasa keluar dari lautan api. Kepalanya sangat besar sehingga hampir memenuhi seluruh langit. Api dari tubuhnya seakan ingin mengeringkan seluruh daratan. Saat kepala Vermilion Bird muncul, tekanan yang tak terbayangkan turun. Master Halloween dan mereka terbangun dari keterkejutan mereka dan tersentak. Mata si Tunan terbuka lebar. Bahkan murid Ling Tianhou menyusut saat dia mengangkat kepalanya. Ekspresi Alsir menjadi lebih suram, dan ada sedikit kepahitan di dalamnya. Tatapan tajam Vermilion Bird menyapu tanah sampai menyentuh Wang Lin, dan itu menjerit lagi. Vermilion Bird yang sangat besar keluar dari api. Saat tubuhnya keluar, api di sekitarnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, roh sejati Vermilion Bird keluar dari lautan api. Lautan api menjadi bulu di tubuhnya, dan sisa api berubah menjadi ekornya. Hanya setelah itu menyerbu dan mengungkapkan seluruh tubuhnya, semua orang menyadari bahwa lautan api yang luas ini adalah bagian dari tubuh Vermilion Bird. Suara orang yang menghirup bergema. Burung Vermilion raksasa menyerang langsung ke Wang Lin. Dia mengerutkan kening, tetapi ada pencerahan dalam pikirannya. Pencerahan ini berasal dari perasaan akrab yang dia dapatkan dari tato Vermilion Bird-nya. Dalam sekejap, Vermilion Bird raksasa mendekat. Ia akan memasuki titik di antara alisnya, tapi tiba-tiba berubah pikiran. Roh sejati Vermilion Bird berubah menjadi lautan api dan melonjak ke luka di dada Wang Lin. Saat ini, lautan api muncul di sekitar Wang Lin, dan tubuhnya melayang ke udara karena kekuatan misterius. Tubuhnya mengeluarkan api yang mengerikan dan Vermilion Bird putihnya kembali ke tubuhnya. Kemudian baju besi merah tua muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Baju besi merah tua ini sangat indah dan memiliki ukiran Vermilion Bird putih. Pada saat ini, Wang Lin tampak sangat menyilaukan di mata orang-orang. Bahkan pedang darah di dadanya berangsur-angsur menyusut, dan itu tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Dari luar, tidak ada satupun jejak yang tersisa. Rambut putihnya yang tergerai sepertinya memuji baju besi merahnya, dan mata Wang Lin menunjukkan sedikit ketajaman. Bahkan sekarang, dia tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Namun, kekuatan api yang tak terlukiskan membuat Wang Lin merasakan sepotong kultivasi pembersih nirvana. Seolah-olah dia bisa mengendalikan semua api di dunia dengan pikiran. Seperti naga petir kuno, dia memiliki kekuatan untuk mengatur semua api di dunia. Di langit, ratusan orang muncul di belakang Vermilion Bird. 6 orang di depan semuanya memberikan tekanan yang kuat. Mereka semua berambut putih dan mengeluarkan aura yang menghancurkan bumi. Penghancur Nirvana. Di belakang mereka berenam, semua anggota Sekte Dewa Burung Vermilion memancarkan aura api yang kuat. Ketika mereka muncul, pandangan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Ketika 6 tetua melihat Wang Lin, wajah mereka menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Apa yang membuat mereka bersemangat adalah mereka datang sejauh ini untuk melindungi orang yang telah terbangun. Sekarang setelah mereka melihat Wang Lin aman, mereka semua menghela nafas lega. Namun, yang mengejutkan mereka adalah meskipun mereka berada di luar, saat hukum asal muncul, mereka juga ditarik ke dalam ilusi Sunderet Knight. Setelah mengalami mantra yang menakutkan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ada juga jejak ketakutan dalam keterkejutan itu. Jika mereka seperti ini, tidak perlu menyebutkan ratusan anggota Sekte Dewa Burung Vermilion. Mereka semua memandang Wang Lin dengan fanatisme di mata mereka. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini akan menjadi kaisar ilahi berikutnya. Salah satu dari 6 tetua dengan 7 bordir burung Vermilion di pakaiannya langsung berteriak, lindungi orang yang terbangun. Setelah dia berteriak, 6 tetua segera tiba di sebelah Wang Lin. Murid Sekte Dewa Burung Vermilion lainnya menyebar dan memandang semua orang dengan niat membunuh. Bab 1076 Pertempuran yang menentukan dimulai. Tato Vermilion berputih di baju besi merah dan rambut putihnya memberi Wang Lin temperamen yang aneh.
Meskipun dia menyatu dengan roh sejati Vermilion Bird dan dipenuhi dengan energi api yang kuat, dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat. Sunderet Knight sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hukum asal. Menggunakannya dengan paksa telah menyebabkan beberapa konsekuensi serius. Efek mantra ini belum pernah terjadi sebelumnya karena hukum asal muncul, roh sejati Vermilion Bird, kebangkitan kedua Wang Lin, dan keputusasaannya. Semua ini menyebabkannya mencapai puncaknya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia lakukan untuk kedua kalinya, dan bahkan jika dia berhasil, itu tidak akan sekuat itu. Jiwa asalnya masih lemah, dan masih ada pedang darah dari serangan putus asa Alsir berjubah abu-abu. Meskipun bagian pedang yang berada di luar tubuhnya telah hilang, bilahnya masih berada di dalam tubuhnya dan telah menembus jiwa asalnya. Bahkan ketika dia bernapas, rasa sakit yang hebat akan datang dari dadanya, membuat wajah Wang Lin semakin pucat. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno, yang sangat tangguh, luka serius ini akan membunuhnya. Namun, bahkan dengan tubuh dewa kuno bintang 5, rasa sakitnya tidak akan mereda. Pedang darah di tubuhnya mengandung energi pembantaian dingin. Energi pembantaian ini tidak sederhana. Itu adalah akar dari semua mantra Alsir berjubah abu-abu. Rasa sakit yang hebat tidak membuat Wang Lin jatuh. Sebagai gantinya, dia mengatupkan giginya dan bahkan tidak mengerang. Tatapannya melewati orang-orang dari Sekte Dewa Burung Vermilion dan mendarat di Alsir dan Iblis Kuno Tajia. Energi asal api di tubuhnya biasanya tidak membuatnya merasa kedinginan. Tetapi karena jiwa asalnya yang melemah, dia merasa seperti berada di dalam dunia salju dan tubuhnya tertutup es. Orang tua yang berteriak sebelum menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin. Kami adalah barisan depan dari Sekte Dewa Burung Vermilion yang dikirim untuk mencarimu. Hampir seluruh Sekte Dewa Burung Vermilion saya telah dikirim untuk memastikan keamanan mutlak Anda. Petik 2. Sekte Dewa Burung Vermilion, Wang Lin memandang orang tua itu dan mengangguk. Hanya tindakan sederhana ini membuat rasa sakit di dadanya berkobar, tetapi dia menahannya. Terlepas dari mengapa Sekte Dewa Burung Vermilion datang, Wang Lin akan mengingat bantuan mereka. Namun, meskipun dia dikelilingi oleh anggota dari Sekte Ilahi Burung Vermilion, dia tidak merasakan rasa aman. Tidak jauh dari situ, tatapan iblis kuno Tajia menyapu mereka, dan tatapannya sangat aneh. Selir kerajaan bunga, Si Tunan, Wang Wei, Hu Juan, dan yang lainnya semuanya bergerak menuju Sekte Dewa Burung Vermilion. Mereka menarik garis yang jelas antara mereka dan Alsir dan Ancient Devil Tajia. Yang seharusnya datang hampir semuanya telah tiba, Tajia menjilat bibirnya. Matanya merah saat dia menatap Wang Lin, yang dikelilingi oleh semua orang. Dia harus membunuh orang ini. Sebelumnya, iblis kuno tidak peduli dengan Wang Lin. Bahkan garis keturunan bangsawan Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan warisan tatanan kuno yang dia rencanakan untuk didapatkan. Namun, perubahan mengejutkan yang dialami Wang Lin dan mantra yang bahkan mengejutkannya membuatnya memperhatikan Wang Lin. Selain itu, dia memiliki perasaan samar bahwa Wang Lin datang ke sini adalah bagian dari rencana King Lin. Akibatnya, kecuali Tajia membunuh orang ini, dia akan memiliki perasaan tidak nyaman. Perasaan ini sangat misterius, tapi Tajia merasakannya dengan sangat jelas. Wang Lin ini telah berulang kali melanggar rencanaku dan telah menjadi variabel di Gua Kaisar Langit. Begitu dia mati, variabelnya akan hilang dan semua rencana King Lin akan sia-sia. Suara Alsir perlahan bergema. Ini membuat Tajia semakin bertekad. Tajia meraung dengan senyum haus darah dan melangkah keluar. Benda mirip manusia juga bergerak bersama iblis kuno. Tangan Alsir membentuk segel dan 5 avatarnya yang tersisa menyerang semua orang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia melambaikan tangannya dan jubahnya bergerak tanpa ada angin. Warna hitam dan putih membentang dari tubuhnya dan melesat ke langit. Warna hitam dan putih yang terjerat di langit membentuk kekacauan yang aneh. Kemudian tangan kiri Alsir membentuk segel dan dia duduk, menutup matanya, dan mulai bergumam. Suaranya sangat lemah dan sulit untuk didengar dengan jelas. Saat dia bergumam, kekosongan kuno sepertinya keluar dari kekacauan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergumam, dan tidak mungkin untuk mendengar dengan jelas. Namun, ketika semua orang mendengar ini, mereka merasakan ketakutan, seolah-olah mereka telah bertemu dengan musuh alami mereka. Tekanan yang datang dari langit menyebabkan bumi bergemuruh dengan kencang. Dalam sekejap mata, guncangan bumi mencapai batasnya dan gemuruh bergemuruh bergema. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan ketika retakan menyebar, mereka mulai terhubung satu sama lain. Dalam sekejap, tanah dalam jarak 50 km hancur dan terangkat ke langit seperti pilar raksasa menuju kekacauan hitam putih di udara. Ekspresi Wang Lin suram. Tanah masih bergetar, dan area itu dikelilingi oleh kabut hitam dan putih, sehingga penglihatan dan indera dewa tidak dapat menembusnya.
Iblis kuno Tajia bergerak sangat cepat dan tiba dalam sekejap. 6 tetua Nirvana Saterer dari Sekte Dewa Vermilion Bird menjadi serius dan dengan cepat bergegas keluar. Tangan mereka membentuk segel dan lautan api muncul dan menyapu ke depan. Tajia mencibir dan melambaikan pedang di tangannya. Energi pedang melesat ke depan dan mendorong kembali lautan api. Saat didorong mundur, lautan api terbelah menjadi dua. Avatar Alsir juga mendekat. Wang Wei dan Hu Juan mengatupkan gigi mereka dan menyerang. Selir Kekaisaran Bunga menghela nafas dan pergi untuk menangani mereka. Pada saat yang sama, hampir 100 murid Vermilion Bird Divine Sekte tidak membutuhkan perintah. Mereka semua duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangan mereka membentuk segel, dan dalam sekejap, semua jiwa asal mereka terbang keluar. Saat jiwa asal mereka muncul, panas yang hebat muncul. Yang mengejutkan Big Head dan semua orang adalah begitu jiwa asal mereka muncul, mereka semua mulai menyatu. Harus dikatakan bahwa jiwa asal adalah inti dari kultivasi seseorang. Karena perbedaan domain, tidak mungkin untuk menyatu, dan jika ada fusi, itu akan melahap. Kecuali seseorang memiliki harta yang menentang surga, dua jiwa asal tidak dapat hidup berdampingan. Namun hampir 100 jiwa asal ini dengan cepat menyatu di hadapan mereka dan berubah menjadi raksasa api setinggi ratusan kaki. Raksasa itu meraung dan menyerang iblis kuno Tajia. Ketika Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Sedikit keingintahuan terhadap Sekte Dewa Burung Vermilion muncul di benaknya. 6 pembudidaya Nirvana Saterer yang hebat dan raksasa api yang dibentuk oleh jiwa-jiwa asal dari hampir 100 murid Sekte Ilahi Burung Vermilion melawan iblis kuno Tajia. Wang Wei, Hu Juan, dan selir kerajaan bunga melawan 5 avatar Alsir. Di samping, Master Halloween, Situnan, yang dengan paksa menekan racunnya, Big Head, dan yang lainnya menggunakan mantra untuk membantu. Dalam sekejap, pertempuran menjadi intens. Tidak hanya selir kekaisaran bunga harus melawan avatar Alsir, dia juga harus berurusan dengan hal yang mirip manusia itu. Bumi dalam jarak 50 km bergemuruh dengan keras dan berbagai mantra melintas di seluruh negeri. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di tanah. Dia terluka parah, dan rasa sakit terus-menerus datang dari dadanya, membuat wajahnya lebih pucat. Namun, dengan pertarungan yang berlangsung, dia tidak dapat menyembuhkan dan hanya bisa memakan pil dalam jumlah besar untuk menekan luka dengan paksa. Di kejauhan, Alsir, yang juga sedang duduk, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Sebuah raungan tiba-tiba keluar dari kekacauan hitam dan putih. Saat raungan berlanjut, orang tanpa kepala keluar. Orang tanpa kepala ini memiliki tubuh yang kuat dan memegang tombak merah di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura buas. Saat dia muncul, kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya dan secara tak terduga membentuk baju besi hitam. Orang tanpa kepala itu diam-diam menyerbu ke depan menuju Wang Lin. Mereka cukup dekat satu sama lain, jadi orang tanpa kepala itu mendekat dalam sekejap. Orang tanpa kepala itu seperti embusan angin hitam saat dia menusukkan tombaknya ke Wang Lin. Wang Lin seperti anak panah di ujung penerbangannya sekarang, tetapi masih tidak mudah untuk membunuhnya. Pada saat bahaya, mata Wang Lin menjadi dingin. Mata kanannya bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Ada ledakan ketika tombak merah bertabrakan dengan perisai cahaya biru. Sudah ada retakan pada perisai, dan meskipun tidak retak lagi, perisai itu didorong mundur beberapa inci. Orang tanpa kepala itu terpaksa mundur 3 langkah. Armor hitam di tubuhnya bersinar terang dan dia menyerang sekali lagi. Meminjam saat orang tanpa kepala itu mundur, Wang Lin membuka mulutnya untuk meludahkan sesuatu. Itu adalah stempel penyegelan surgawi ke-18. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan ke dalam kehampaan dan cahaya kristal muncul di telapak tangannya. Dia dengan kejam melemparkan cahaya kristal ke depan, dan saat itu bersinar di depan Wang Lin, dia berteriak, persenjataan ajaib. Setelah dia berbicara, cahaya kristal bersinar terang dan tangisan sedih tiba-tiba datang dari jiwa-jiwa yang tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Mereka bergegas keluar dari stempel penyegelan surgawi ke-18 menuju ke titik-titik cahaya. Bintik-bintik cahaya memperoleh kekuatan, dan semburan energi yin menyebar. Yang menakutkan adalah jiwa Master Void telah keluar dari lapisan neraka ke-18. Matanya merah dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang saat dia menyerang orang tanpa kepala itu. Bab 1077 Pertempuran antara guru dan murid. Setiap kali Wang Lin menggunakan Magic Arsenal, dia sangat mengagumi Bai Fan karena mampu menciptakan mantra yang menjebak jiwa orang yang Anda bunuh untuk Anda gunakan sendiri, sehingga mereka tidak dapat memasuki siklus inkarnasi atau menghilang dari dunia. Mantra ini sudah menantang langit dan hampir menginjak batas menggantikan surga dalam tindakan memberikan penilaian. Pada saat ini, jiwa Master Void keluar, dan itu diselimuti oleh niat membunuh.
Bahkan orang tanpa kepala menjadi pucat jika dibandingkan dengan niat membunuh dari Master Void. Dia telah meninggal dengan banyak kebencian, dan dia adalah kultivator Nirvana Saterer puncak melalui Heaven's Blade pertamanya. Kekuatan jiwanya sangat mengejutkan. Setelah dia menyerang, dia mulai bertarung dengan orang tanpa kepala. Ada juga jiwa yang tak terhitung membantu, jadi itu langsung membalikkan situasi. Namun, Wang Lin juga harus membayar mahal. Mantra Kaisar Surgawi Baifan telah menggunakan sedikit sisa energi asal surgawi yang ditinggalkan Wang Lin. Jika bukan karena jiwa asal terhormat Xuan Bao untuk memberikan lebih banyak energi asal surgawi, Wang Lin sudah lama habis. Bahkan dengan jiwa asal terhormat Xuan Bao, Wang Lin kehabisan energi asal surgawi untuk terus menggunakan mantra ini. Jika dia tidak dapat menemukan lebih banyak jiwa asal surgawi, maka begitu dia kehabisan, dia tidak akan bisa menggunakan mantra Baifan lagi. Dia mungkin bisa menggunakan Call the Wind, tapi itu akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan energi asal celestial. Di kejauhan, Alsir mengerutkan kening. Dia tidak berpikir Wang Lin masih akan memiliki kartu as bahkan sekarang. Mata Alsir menjadi dingin dan tangan kanannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Kali ini, kekacauan hitam dan putih semakin bergejolak dan kemudian kepala ular piton raksasa tiba-tiba muncul seperti kilat. Piton ini bertanduk dan sisiknya berwarna hitam. Ada juga beberapa tato yang hidup di atasnya, membuatnya terlihat lebih garang. Pada saat ini, mata dinginnya menatap Wang Lin dan langsung menerjangnya. Bukan hanya piton yang menyerang. Sesuatu yang lain datang dengan itu. Itu adalah kilin hitam yang setengah busuk, dan setelah muncul, itu mengeluarkan bau busuk. Matanya mengeluarkan cahaya hitam saat menyerang Wang Lin dengan raungan. Setelah kilin hitam, 5 orang tanpa kepala keluar. Seolah-olah ada makhluk tak berujung yang hidup di dalam kekacauan ini. 5 orang tanpa kepala ini mengikuti dari dekat kilin. Mereka mengitari Master Void dan mulai menyerang. Mata Wang Lin berbinar. Dia ingin memanggil avatar Alsir yang berada di dalam lapisan neraka ke-18. Namun, sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia menatap Alsir dan mencibir. Alasan mengapa Alsir secara bertahap memanggil monster untuk menyerangnya mungkin untuk membuatnya memanggil 2 avatar Alsir. Wang Lin tidak peduli apakah tebakannya benar atau salah. Itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman harus memanggil jiwa-jiwa avatar Alsir di depan tubuh asli Alsir. Dengan ular piton hitam yang bergerak seperti kilat dan bau amis mendekat, Wang Lin menutup matanya. Kemudian baju besi di tubuhnya mengeluarkan cahaya terang dan vermilion bird yang putih terbang keluar. Itu bergegas menuju piton, dan raungan piton dan teriakan vermilion bird mulai bergema. Mata Alsir berbinar dan dia tersenyum. Apa yang dia tunggu selain 2 avatar itu adalah vermilion bird ini. Saat vermilion bird muncul, Alsir berdiri dan melangkah maju. Dengan satu langkah, dia mendekati Wang Lin. Dia mengabaikan Wang Lin dan tanpa ampun meraih vermilion bird putih. Roh 4 takdir surgawiku hanya kehilangan roh burung vermilion. Jika saya bisa mendapatkannya hari ini, itu akan menjadi acara yang menggembirakan. Petik 2. Burung vermilion putih mengeluarkan desisan dan api yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Namun, tangan besar Alsir menembus api dan meraih vermilion bird putih. Ular piton itu menghindari vermilion bird dan menyerang Wang Lin. Piton itu membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Pada saat kritis ini, meskipun wajah Wang Lin pucat, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Pusaran muncul di antara alisnya dan jiwa asalnya yang melemah terbang keluar. Saat jiwa asal naga guntur kuno terbang, itu meraung. Mengaum. Raungan ini menyebabkan jiwa asal Wang Lin menjadi lebih lemah, tetapi ular piton yang datang padanya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya melengkung di seluruh tubuhnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia menyerah melahap dan akan mundur. Tepat pada saat ini, kekacauan di sekitar area 50 km ini mulai berputar, dan suara guntur yang menderu datang dari luar. Bahkan Alsir pun terkejut dengan ini. Saat gemuruh bergema-bergema, guntur menembus kekacauan dan menyerbu langsung ke piton. Itu bukan hanya satu guntur, tapi guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mengelilingi piton. Bahkan Alsir dikelilingi oleh guntur. Saat guntur bergemuruh, ular piton itu menjerit sedih dan tubuhnya ambruk. Niat membunuh melintas di mata Alsir. Dia tidak mengira Wang Lin masih memiliki mantra seperti ini. Tangan kanannya tidak berhenti dan meraih vermilion bird putih. Pada saat yang sama, tangan kirinya terangkat dan dengan kejam membanting Wang Lin. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 6 tetua dari Sekte Dewa Burung Vermilion semuanya meraung dan ingin membantu, tetapi iblis kuno Tajia terlalu kuat. 6 dari mereka sudah cukup, dan bahkan dengan raksasa api, mereka masih kalah. 3 dari tetua itu batuk darah dan tampak suram. Mereka jelas terluka parah. Mereka tidak jauh, tapi terlalu sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Wang Lin.
Telapak tangan ini adalah gerakan membunuh Alsir. Saat jatuh, mata Wang Lin berkedip biru dan perisai cahaya biru muncul. Namun, saat menyentuh telapak tangan, itu pecah menjadi dua dan kembali ke mata kanan Wang Lin. Meminjam saat perisai cahaya biru membelinya, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan. Saat ini, dia tidak bisa lagi merawat luka-lukanya. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan tombak pembunuh dewa muncul. Dia dengan kejam melemparkannya ke telapak tangan Alsir. Dengan keras, tombak pembunuh dewa menghilang menjadi titik cahaya. Bukan karena tombak pembunuh dewa terlalu lemah, tetapi Wang Lin hanya bisa memanggil ilusi. Menambahkan fakta bahwa dia terluka parah dan tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, itu segera menghilang di depan telapak tangan Alsir. Tangan kanan Alsir terasa mati rasa, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Tidak sampai hari ini dia akhirnya menyadari betapa sulitnya Wang Lin untuk membunuh. Namun, saat ini dia bertekad untuk membunuh anak ini. Meskipun tombak pembunuh dewa telah menghilang, itu juga memberi waktu yang berharga bagi Wang Lin. Kegilaan muncul di mata Wang Lin saat dia meraung, "Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus membayar harganya." Saat dia meraung, mata ketiga muncul di antara alis Wang Lin dan tiba-tiba terbuka ke arah Alsir. Mantan guru dan murid memulai pertempuran kedua mereka sejak saat itu di planet Tian Yun. Yang satu ingin membunuh, sementara yang lain ingin berjuang untuk bertahan hidup. Mereka seperti air dan api. Mereka tidak bisa bercampur. Saat mata ketiga terbuka, lampu merah menyala dan sumber asal yang tersisa ditembakkan. Lampu merah menyelimuti telapak tangan Alsir dan juga mengelilingi Alsir. Bahkan seseorang yang sekuat Alsir tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan dia berteriak, "Sumber asal!" Tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah asalnya. Di belakangnya, ribuan Alsir muncul. Mereka sepertinya berjuang dan mengeluarkan raungan marah. Seolah-olah keseimbangan telah diganggu oleh sumber aslinya. Saat tubuh Alsir dipaksa untuk berhenti, salah satu dari 6 tetua dari Sekte Dewa Vermilion mengungkapkan kegilaan yang ditentukan di matanya. Tugas mereka adalah memastikan keselamatan Wang Lin, tetapi Wang Lin berada dalam situasi hidup dan mati. Jika Wang Lin meninggal di depan mata mereka, itu sama saja dengan mereka menghapus harapan dari Sekte Dewa Burung Vermilion. Orang-orang yang bukan bagian dari Sekte Dewa Burung Vermilion tidak akan pernah bisa memahami akumulasi kesedihan dan frustrasi yang mereka alami selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, lelaki tua itu tersenyum pahit dan tangannya terbuka. Kegilaan memenuhi matanya saat dia mulai meledakkan jiwa asalnya. Penghancuran diri seorang kultivator Nirvana Saterer. Penghancuran diri ini mengguncang surga dan menciptakan aura yang merusak. Orang tua ini rela menyerahkan segalanya meskipun Wang Lin bahkan tidak tahu namanya. Namun, untuk harapan Sekte Dewa Burung Vermilion, dia bersedia memilih kehancurannya sendiri. Gemuruh menggelegar bergema saat tubuhnya terkoyak. Jiwa asalnya membawa dampak yang tak terbayangkan dan tersapu. Mata Alsir berbinar dan tangan kanannya meraih ke sela alisnya. Kemudian 3 tanda muncul di antara alisnya. Saat Alsir meraih di antara alisnya, salah satu tanda itu terkoyak. Pada saat ini, level kultivasi Alsir meningkat seperti orang gila, dan kekuatan ini membentuk badai. Itu memblokir asal sumber Wang Lin dan menghentikan dampak dari penghancuran diri dari pembudidaya Nirvana Saterer. Meminjam penghancuran diri dari budidaya Nirvana Saterer, Wang Lin dengan cepat mundur dan akhirnya menciptakan jarak antara dia dan Alsir. Rambut putih Alsir tergerai. Wajah lamanya menjadi jauh lebih muda setelah tanda itu dihancurkan. Dia sekarang tampak seperti pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Aura dari tubuhnya menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Bahkan mata iblis kuno Tajia menyipit. Sudah hampir 20.000 tahun sejak saya membuka segel pertama ini, Wang Lin, Anda mampu memaksa saya untuk membuka segel pertama saya dan melepaskan kekuatan penuh dari Hawar Langit pertama. Aku tidak menganggapmu sebagai muridku dengan sia-sia. Petik 2. Pada saat ini, pasukan lebih dari 10.000 pembudidaya muncul di ruang di luar debu tempat tanah roh iblis berada. Memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berkulit putih yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Dia mengeluarkan aura surgawi, dan di belakangnya ada hampir 100 benda langit. Mereka adalah sisa-sisa alam surgawi hujan. Penatua berjubah putih ini adalah dewa surgawi kedua setelah dewa surgawi King Suang. Pada saat yang sama, dia adalah seorang tetua dari aliansi. Kekuatannya tepat di bawah Master Zhong Xuan. Di sisi lain, sosok ilusi bergerak melalui bintang-bintang. Meski terlihat lamban, pada kenyataannya, dia melintasi jarak yang tak terukur hanya dengan satu langkah. Dia adalah jiwa asal Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Ada 2 orang lagi yang datang menuju tanah roh iblis. Kedua orang ini adalah orang tua dari Brilliant Void Realm dan Mu Bingmei. Bab 1078 Tasan muncul.
Ada domain yang sangat aneh di sistem bintang. Itu adalah domain tanpa batas dan merupakan salah satu tanah terlarang dari Cultivation Alliance. Alasan anehnya adalah karena dari kejauhan, itu tampak seperti tanah ilusi. Ada pepohonan yang menembus langit dan rumput sejauh mata memandang. Sekilas, itu terlihat sangat palsu. Hutan indah yang seharusnya ada di planet ini hanya melayang di angkasa tanpa batas. Itu juga bukan hanya hutan, tetapi hutan luas yang sepertinya selalu ada. Energi asal kayu yang padat memenuhi domain bintang. Itu membentuk kabut hijau yang menyelimuti domain bintang dan bertahan lama. Setiap pembudidaya yang mendekat akan menemukan energi asal mereka berhenti, dan beberapa bahkan akan menemukan energi asal mereka menghilang tanpa jejak. Bahkan Cultivation Alliance takut tempat ini, jadi mereka menjadikannya zona terlarang. Hanya beberapa monster tua yang telah ada sejak lama yang masih memiliki ingatan samar tentang tempat yang dipenuhi kabut hijau ini. Meskipun ingatannya kabur, mereka tidak lupa. Ini adalah lokasi dari Sekte Dewa Azure Naga 4 Sekte Ilahi. Pada saat ini, seseorang perlahan muncul di kejauhan. Orang ini tampak setengah baya, dan ada jejak kenangan dan kesedihan di matanya. Dia melihat ke Sekte Dewa Azure Dragon dan menghela nafas. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Bayangan burung vermilion muncul dan mengeluarkan teriakan yang menggema di seluruh dunia saat itu menyerbu ke dalam kabut hijau. Sesaat kemudian, beberapa sosok terbang keluar dari lampu hijau. 3 orang yang menyerang semuanya memiliki rambut putih dan ada jejak waktu di wajah mereka. Di belakang mereka ada 6 tetua yang mengikuti dari dekat mereka. Salam, Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Setelah 9 pria tua berjalan keluar dari kabut hijau dan melihat pria parubaya, mereka menunjukkan ekspresi hormat saat mereka menggenggam tangan mereka. Kebangkitan Vermilion telah muncul dan aku perlu meminjam harta suci Sekte Azure Dragon milikmu. Aku juga ingin kalian semua ikut denganku. Pria parubaya itu adalah jiwa asal Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Untuk memastikan tidak ada yang salah dalam perjalanan ini, dia telah pergi ke Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Ilahi Macan Putih. Sekte Dewa Azure Dragon adalah yang terakhir. 9 pria tua dari Sekte Dewa Azure Dragon saling memandang dan tidak ragu-ragu. Salah satu dari 3 tetua di depan mengangguk dengan hormat. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Adapun apa yang terjadi di Tanah Roh Iblis, dengan meminjam penghancuran diri salah satu dari 6 tetua Sekte Ilahi Vermilion Wang Lin bisa menjauh dari Alsir. Matanya benar-benar merah dan rasa sakit yang hebat menembus jantungnya karena luka-lukanya. Di kejauhan, 5 tetua yang tersisa dari Sekte Dewa Burung Vermilion terlambat datang untuk membantu. 5 dari mereka tidak berada di puncak pembudidaya Nirvana Saterer. Mereka kebanyakan berada di tahap awal dan pertengahan, dan mereka sudah merasa sulit untuk berurusan dengan iblis kuno Tajia. Jika mereka teralihkan sejenak, mereka akan terluka parah. Kelima tetua ini dikelilingi oleh api dan memiliki harta sihir yang mengelilingi mereka. Ini juga bukan harta karun biasa. Mereka semua adalah harta karun Void yang disimpan oleh Vermilion Divine Sex selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak sebagus harta Sudo Nirvana Void, cara mereka berlima menggunakannya dengan raksasa api dan menambahkan selir kerajaan bunga, yang telah memenangkan benda seperti manusia, mereka mampu menghadapi iblis kuno. Namun, ketika iblis kuno menggunakan mantra, jelas terlihat mereka tidak diuntungkan. Ekspresi Alsir tenang. Setelah merobek tanda di antara alisnya, dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Dia perlahan mendekati Wang Lin. Dibunuh olehku saat aku di Heaven's Blade pertama, kamu bisa tertawa di neraka. The Alsir berjalan satu langkah dan badai bergema. Bahkan sebelum dia mendekat, badai menyapu Wang Lin. Seolah-olah pisau memotong tubuhnya, menciptakan suara letupan, dan kemudian Wang Lin dipukul mundur. Wang Lin batuk seteguk darah dan mengungkapkan ekspresi ganas. Selama seluruh kehidupan kultivasinya, jika bukan karena perjuangan dan ketahanannya, dia pasti sudah mati. Masih ada darah di sudut mulutnya saat dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan puluhan pedang terbang muncul. Dengan raungan, dia menunjuk ke Alsir dan mereka semua melesat ke depan. Pada saat yang sama, Wang Lin mengalahkan God-Slaying War Chariot ketiga. Ketika kereta perang ketiga muncul, ia berubah menjadi kupu-kupu, dan dengan kepakan sayapnya, hukum muncul. Ekspresi Alsir tenang, dan kakinya tidak berhenti sama sekali. Menghadapi lusinan pedang, hanya mulutnya yang bergerak pelan seolah-olah sedang merapal mantra. Lusinan pedang tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Lusinan pedang semuanya hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu terbang ke arah Wang Lin. Saat fragmen terbang kembali karena mantra tak dikenal yang dilemparkan oleh Alsir, mereka membentuk naga. Naga ini ditutupi pecahan pisau tajam dan menyerang langsung ke Wang Lin, tapi menabrak kupu-kupu.
Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan suara berderak datang dari sang naga. Suara ini sangat keras. Itu seperti potongan logam yang tak terhitung jumlahnya saling bergesekan. Dalam sekejap, naga itu kembali hancur menjadi bubuk yang berhamburan oleh angin. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Wang Lin mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak tahu mantra apa yang digunakan pihak lain dan dia hampir mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengeluarkan God Slaying War Chariot dengan cukup cepat, dia akan ketahuan tidak siap. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan angin tak terlihat yang mengandung hukum bertiup ke arah Alsir. Namun, ekspresi Alsir tidak berubah saat kupu-kupu muncul. Dia hanya bernyanyi sekali lagi. Ledakan yang menghancurkan bumi meledak sebelum kupu-kupu dan lapisan riak menyebar. Itu menyebabkan kupu-kupu bergetar dan menunjukkan tanda-tanda pingsan. Ekspresi Wang Lin mengungkapkan perjuangan yang dalam saat tangannya membentuk segel dan dia batuk seteguk darah pada kupu-kupu. Dia lalu berteriak, "Aktifkan segel ketiga." Kupu-kupu itu gemetar dan mengepakkan sayapnya sekali lagi. 4 kelopak yang tidak lengkap muncul di atas kupu-kupu, dan saat mengepakkan sayapnya, 4 kelopak yang tidak lengkap melayang ke depan. Alsir berseru sedikit saat dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Sejumlah besar pecahan muncul di kehampaan di hadapannya seolah-olah dia telah menghancurkan langit dengan lambaian tangannya. Fragmen itu semuanya terbang menuju Wang Lin. Kupu-kupu masih mengeluarkan 4 kelopak, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelum pecahan itu melewati Wang Lin dan menghilang. Dan pada saat ini, Alsir mendekat. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan kejam menunjuk di antara alis Wang Lin. Jika jari ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan segera runtuh dan jiwa asalnya yang lemah akan langsung menghilang. Sejak hari itu, tidak akan ada orang bernama Wang Lin lagi. Kekuatan Alsir seperti gunung raksasa yang berdiri di depan Wang Lin. Wang Lin secara tidak sadar merasa seperti dia tidak bisa menolak, dan bahkan jika dia melawan, dia tidak akan bisa menyeberangi gunung ini. Namun, perasaan ini ditekan oleh Wang Lin saat itu muncul. "Saya tidak mau." Suara Wang Lin bergema dengan raungan kegilaan. Saat jari Alsir jatuh, Wang Lin mengeluarkan sarung pedang dari tasnya dan mengulurkannya di hadapannya. Dalam sekejap, jari telunjuk Alsir bertabrakan dengan sarung pedang itu. Ada suara gemetar surga dan retakan muncul di sarung pedang. Meski tidak pecah, kekuatan itu melemparkan Wang Lin ke kejauhan. Dia batuk seteguk darah. Penglihatan Wang Lin telah kabur dan jiwa asalnya hampir terkoyak. Dia merasa seperti akan hancur berantakan, dan pada saat ini, satu-satunya hal yang menahannya adalah keengganannya untuk menyerah dan keinginannya untuk menentang surga. Alsir berhenti. Meskipun dia terlihat tenang selama serangan itu, kekuatan pantulan dari sarung pedang telah membuatnya terkejut. Niat membunuh melintas di matanya saat dia mengambil langkah dan sepertinya berteleportasi di depan Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membanting dengan kejam. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang intens datang dari dalam tanah roh iblis. Tanah meletus dan bayangan yang dipenuhi tato muncul dari bawah bumi. Bayangan ini bahkan beberapa kali lebih cepat dari Alsir. Itu dengan cepat menutup seperti sambaran petir, dan raungan suram menggema di seluruh dunia. Siapapun yang menyakiti tuanku akan menjadi musuh bebuyutan Tasan. Saat telapak tangan Alsir turun, bayangan itu mengeluarkan jimat yang terbuat dari kulit binatang, dan itu terbakar menjadi asap. Asap ini membuat bayangan ini beberapa kali lebih cepat, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Wang Lin untuk memblokir telapak tangan itu. Gemuruh bergema saat orang yang berlumuran tato mundur dengan Wang Lin di pelukannya dan batuk darah. Banyak tato di tubuhnya yang roboh, tetapi dia mengungkapkan ekspresi yang garang. Asap di sekitar tubuhnya dengan cepat memasuki tubuhnya untuk menyembuhkannya, dan sebagian masuk ke tubuh Wang Lin. Tepat pada saat ini, jeritan menyedihkan Big Head bergema. Tubuhnya dihancurkan oleh avatar Alsir dan jiwa asalnya terluka parah. Dia akan dihancurkan oleh avatar Alsir. Tepat pada saat ini, Lei Ji yang terluka parah meraung. Dia sangat dekat, dan dia bergegas keluar sebelum Big Head dan bertabrakan dengan serangan avatar Alsir. Ledakan. Tubuh Lei Ji runtuh dan jiwa asalnya hampir menghilang. Master Halloween melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan jiwa asal Lei Ji. Namun, harganya adalah dadanya ditembus oleh pedang dari salah satu avatar Alsir. Master Halloween batuk darah dan mundur dengan senyum menyedihkan. Dia kemudian mendekati dua saudara Chen yang juga terluka parah. Bab 1079 Mu Bingmei. Pada saat ini, Ta Jia membuka lengannya dan ilusi bulan sabit muncul di belakangnya. Kemudian, dengan satu penguburan bulan, harta void sebelum kelima tetua itu runtuh. Mereka terlempar kembali dan mereka mengeluarkan darah.
Raksasa api yang dibentuk oleh hampir 100 murid Vermilion Bird Divine Sekte runtuh di bawah mantra dan hampir 100 jiwa asal kembali ke tubuh mereka. Mereka semua batuk seteguk darah. Alsir menutup mata untuk semua ini saat dia menatap Tasan yang tertutup tato dan perlahan berkata, kamu telah bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda tidak akan keluar. Petik 2. Tasan merenung dalam diam. Dia memang sudah lama bersembunyi di sana. Dia tidak harus keluar untuk pertarungan ini. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, ini adalah niatnya. Namun, sekarang, ketika Wang Lin menghadapi momen hidup dan mati, dia meraung. Tubuhnya sepertinya kehilangan kendali dan dia menyerang. Tasan, ekspresi Wang Lin tampak kuyu, tapi matanya menjadi lebih tajam. Saat ini, Tasan membantunya berdiri, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, lepaskan aku dan bantu Big Head. Tangannya mengepalkan sarung pedang saat dia menatap Alsir dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia sepertinya telah kembali ke keadaannya ketika dia berada di planet Suzaku, iblis dengan niat membunuh yang mengerikan. Saya, Wang Lin, adalah seorang kultivator yang menentang surga. Biarpun aku mati, aku akan mati sebagai roh yang gigih. Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup, itu hanya kematian. Sarung pedang di tangan Wang Lin hancur berkeping-keping, hanya menyisakan pedang besi berkarat. Tasan sedikit ragu-ragu sebelum diam-diam mundur. Dia menatap Wang Lin, dan untuk sesaat, kilau kembali ke mata Wang Lin. Kemudian Tasan tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke tempat Big Head dan Master Halloween berada. Wang Lin telah meminta Tasan untuk pergi karena dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasi Tasan, bahkan dengan warisan leluhur suci klan Tato, dia masih belum cukup kuat untuk menghentikan Alsir. Meskipun Tasan tidak terlihat terluka karena menerima pukulan itu, Wang Lin tahu bahwa Tasan tidak akan mampu menahan pukulan kedua. Memegang pedang besi, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Alsir dan mengungkapkan sedikit kepahitan. Izinkan saya memanggil Anda guru sekali lagi, tanpa Anda, saya tidak tahu di mana saya akan berada. Mungkin saya masih akan meninggalkan planet Suzaku, mungkin saya akan memilih tempat terpencil untuk mengasingkan diri. Ini adalah perjuangan saya untuk bertahan hidup. Jika saya mati, guru, tolong kubur saya kembali di planet Suzaku. Bahkan jika saya tidak dapat memasuki kembali siklus reinkarnasi, biarkan saya dikuburkan di tanah air saya. Situ dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika saya mati, saya harap guru bisa melepaskan mereka. Ekspresi Alsir tenang saat dia melihat Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin tertawa keras, dan tawa ini dipenuhi dengan kesombongan. Tubuhnya kesakitan dan jiwa asalnya terfragmentasi, tapi tangannya tidak gemetar. Dia memegang pedang besi dan perlahan mengangkatnya. Alsir. Saat Wang Lin berteriak, dia mengayunkan tangan kanannya dan semua energi asal di tubuhnya memasuki pedang besi. Pedang tersebut mengeluarkan himne pedang yang keras dan ilusi pedang raksasa muncul di udara dan menyapu menuju Alsir. 1 serangan, 2 serangan, 3 serangan. Alsir tidak bergerak dan hanya dengan tenang menatap Wang Lin, dengan tenang melihat serangan pedang yang menghubungkan satu demi satu. 7 pukulan, 8 pukulan, 9 pukulan, sebelum satu ayunan hilang, satu pukulan lagi datang. Serangan pedang mengelilingi Alsir dan menggantikan semua cahaya lainnya. 10 serangan, 11 serangan, sampai serangan ke-19, di mana Wang Lin batuk darah dan baju besi merahnya redup. 20 pemogokan, 21 pemogokan, 23 pemogokan. Ketika Wang Lin mencapai batasnya, baju besi di sekitarnya menghilang menjadi energi asal api dan memasuki pedang besi. Pemogokan ke-24. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan 2 aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia mengangkat pedang besi sekali lagi. Lampu pedang di sekitar Alsir bersiul, dan dalam sekejap mata, serangan ke-25 terbentuk. Saat serangan ke-25 muncul, darah menyembur keluar dari dada Wang Lin dan lukanya terbuka. Tubuhnya bergetar, tetapi kekuatan yang kuat mencegah tubuhnya untuk tidak jatuh. Dengan senyum menyedihkan, Wang Lin mengangkat pedang besi itu sekali lagi. Pukulan ke-26 muncul dan disapu oleh Alsir. Pada saat ini, Alsir dipindahkan. Dia menatap Wang Lin dan merenung. Apa yang Anda lakukan tidak berguna, dengan budidaya hawar surga pertama saya, Anda membutuhkan setidaknya 30 pukulan dengan harta Sudo Nirvana Void untuk menghentikan saya maju. Begitukah? Pandangan Wang Lin masih kabur, tapi tangan kanannya tidak berhenti dan melambai lagi. Cahaya pedang di sekitar Alsir bersiul dan serangan ke-27 muncul. Darah keluar dari lubang Wang Lin, tapi dia meraung dan melemparkan pedang besi ke Alsir. Itu berubah menjadi serangan ke-28 dan ke-29. The Alsir menggelengkan kepalanya, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin mulai runtuh dalam skala besar.
Meskipun tidak hilang, dia menjadi lebih lemah. Namun, dia mampu menukarnya dengan lebih banyak energi asal. Pedang besi itu meletus dengan cahaya yang lebih kuat. Saat mengitari Alsir, serangan ke-30 muncul. Ini tidak berhenti. Setelah serangan ke-30, serangan ke-31 dan ke-32 muncul secepat kilat. 33 serangan. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk serangan terakhir, serangan ke-33. Petik 2. 33 serangan ini mengelilingi Alsir, dan dengan satu poin terakhir dari Wang Lin, mereka melepaskan energi pedang yang bisa menembus tanah roh iblis. Itu berisi kekuatan yang mengerikan dan niat membunuh saat itu menyerang Alsir. Karat dari pedang besi menyatu dengan cahaya pedang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dampak yang mengguncang langit muncul di sekitar Alsir. Pada saat ini, semua orang menghentikan pertempuran mereka dan melihat dampak yang tak terbayangkan ini. Bahkan iblis kuno Tajia mengungkapkan tatapan aneh saat dia melihat ke atas. Tuan, Tasan mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar. Menguasai. Jiwa asal Big Head menatap lurus ke depan. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan memenuhi jiwa asalnya. Little Lin. Situ Nan sedang melawan avatar Alsir dan berlumuran darah. Pada saat ini, dia menatap ke arah Wang Lin dengan mata merah. Badai pedang muncul di tempat Wang Lin dan Alsir berada, dan badai ini terhubung ke surga. Seluruh tanah roh iblis bergetar hebat, bumi runtuh, dan langit berubah warna. Saat gemuruh bergema-bergema, seluruh langit terkoyak, mengungkapkan ruang tak berujung di luar. Ketika badai pedang melanda, tanah roh iblis runtuh. Saat langit runtuh, energi asal yang tak ada habisnya mengalir masuk. Benturan dahsyat ini menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar. Setelah dampaknya hilang, Alsir dengan tenang berdiri di sana. Di tangannya dia memegang trisula yang mengeluarkan aura kuno. Namun, sebagian besar pakaiannya terurai saat angin bertiup kencang. Bahkan sebagian besar rambutnya terfragmentasi dan menghilang. Tubuh Wang Lin mengandung jejak keengganan saat dia perlahan jatuh ke belakang. Tubuhnya jatuh dari pilar yang menjulang tinggi dan jatuh ke tanah yang runtuh. Aku akan mengunjungi ibu dan ayahku. Saat tubuh Wang Lin jatuh, matanya yang bingung menatap langit yang robek. Dia samar-samar bisa melihat ayah dan ibunya melambai seperti dirinya. Mereka mengungkapkan senyum kebaikan yang tidak pernah dia lihat selama lebih dari 1000 tahun. Senyuman ini hanya ada jauh di dalam hati. Itu adalah ingatannya yang paling berharga dan disayangi. Mungkin ini yang terbaik, Wang Lin tersenyum, dan di matanya, Limuan dan Wang Ping muncul di belakang orang tuanya. Kalian, menungguku, mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia jatuh. Ini hanya situ, Zhou Yi, aku tidak dapat memenuhi janjiku, maafkan aku. Wang Lin menutup matanya, dan saat dia menutupnya, dua sosok muncul di langit di atas tanah roh iblis. Kedua sosok ini adalah laki-laki dan perempuan. Pria itu adalah pria tua dari Brilliant Void Realm dan wanita itu adalah Mu Bingmei. Kecantikan absolut Mu Bingmei dan dinginnya yang tak ada habisnya runtuh saat dia melihat tubuh Wang Lin jatuh dari pilar. Perasaan kompleks yang tidak diketahui muncul di benaknya. Pada saat ini, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan dia mengambil langkah dan menembak ke arah Wang Lin. Orang tua di sampingnya mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia tidak menghentikannya tetapi melihat semua orang di tanah roh iblis. Mu Bingmei seperti kupu-kupu yang berterbangan saat dia tiba di sebelah Wang Lin dan memeluknya. Melihat pria yang begitu dekat dengannya, perasaan kompleks di hatinya tidak bisa diencerkan sama sekali. Tepatnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapinya. Menghela nafas, Mu Bingmei melambaikan tangannya yang seperti giok dan retakan muncul di hadapannya. Botol giok yang hanya berisi satu pil terbang keluar. Botol ini terbuat dari batu giok langit terbaik dan mengandung banyak larangan untuk menjaga efek obat. Karena botolnya seperti ini, tidak perlu membicarakan satu-satunya pil di dalamnya. Mu Bingmei mengeluarkan pil itu dan meletakkannya di samping mulut Wang Lin tanpa ragu-ragu. Pil ini tidak perlu dimakan. Saat itu menyentuh bibirnya, itu berubah menjadi dua helai gas putih susu dan masuk ke lubang hidungnya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu sebelum aku. Mu Bingmei mengangkat tangannya yang indah yang bisa membuat hati kultivator manapun bergetar. Dia memandang Alsir, dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Bab 1080 Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkan aku. Brilliant Void Scientist. Ekspresi Alsir segera menjadi serius. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah sambil memegang trisula, tapi kemudian pandangannya dengan cepat berpindah ke pria tua di udara. Lu Yundao. The Alsir mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah Brilliant Void Realm Anda ingin terlibat juga? Orang tua itu memandang ke Alsir dan kemudian ke iblis kuno Tajia yang tampak suram.
Ketika dia melihat iblis kuno Tajia, ada sedikit ingatan di tatapannya. Target orang tua ini adalah dia. Orang tua itu menghela nafas dan berjalan menuju Tajia. Mata iblis kuno itu dipenuhi dengan api iblis saat dia menatap orang tua itu, dan menjadi serius. Tangan kanannya meraih pedangnya dan mengayun ke depan saat dia berkata dengan muram, "Ini kamu. Ternyata kamu tidak mati." Petik 2. Saya seharusnya sudah mati, tapi saudara King Lin menyelamatkan saya. Meskipun perseteruan kami sangat dalam, karena dia pernah menyelamatkanku, aku berhutang padanya. Aku akan membayar hutang itu denganmu. Saat lelaki tua itu berbicara, dia berjalan menuju iblis kuno. Ekspresinya tenang, seolah iblis kuno tidak layak untuk diperhatikan. Tajia meraung dan kabut hitam mengerikan datang dari tubuhnya. Kabut berubah menjadi bayangan iblis, dan ia membuka mulutnya untuk mencoba melahap lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, iblis kuno dan lelaki tua itu diselimuti kabut hitam. Raungan iblis kuno keluar dan gemuruh menggelegar bergema. Mu Bingmei menurunkan Wang Lin dan menembak lurus ke arah Alsir. The Alsir mengerutkan kening saat dia mundur dan dengan tenang berkata, "Brilliant Void Scientist, aku tidak ingin membuat musuh keluar dari Brilliant Void Realm. Wang Lin ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membunuhnya." Petik 2. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya saat dia terbang ke udara. Dengan lambaian tangan kanannya, ilusi muncul. Mereka tiba-tiba tampak persis sama dengan Mu Bingmei. Namun, hanya ada 8. Roh kunci jiwa, sempurnakan surga untuk energi. Suara Mu Bingmei tenang, dan saat dia selesai berbicara, 8 avatar segera membentuk segel dengan tangan mereka. Gelombang energi asal yang kuat berkumpul. Itu membentuk pilar energi asal yang tiba-tiba runtuh. Mata Alsir menunjukkan cahaya aneh dan dia menggumamkan sesuatu. Pilar energi asal yang turun dari langit mulai bergetar. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Mantra takdir surgawimu tidak berguna melawanku." Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih energi asal yang hampa dan tak berujung yang berkumpul untuk membentuk sebatang bambu. Saat batang bambu terbuka, cahaya 7 warna dilepaskan. Banyak rune terbang dan mengelilingi tubuh Mu Bingmei. Meskipun saya hanya di Heaven's Blade pertama, tidak ada energi asal di dalam Brilliant Void yang bisa lepas kendali saya. Jika saya tidak ingin Anda memiliki energi asal, Anda tidak dapat mengambil setitik pun. Tangan seperti giok Mu Bingmei menunjuk ke rune di sekitarnya. Rune tiba-tiba tersebar dan menghilang di dunia. Saat ini, semua energi asal di seluruh dunia berubah drastis dan berkumpul menuju pilar energi asal. Mu Bingmei menatap Alsir dan berkata, "Segel semua energi origin eksternal Alsir." Meski suaranya tenang, itu mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat ini, semua energi asal di sekitar Alsir terpisah darinya seolah-olah menolaknya. Itu menghilang dengan cepat dan habis dalam sekejap. Hanya energi asal di dalam Alsir yang dimurnikan yang tidak terpengaruh. Namun, mantra yang tak terbayangkan ini jauh di luar imajinasi siapapun. Bahkan ekspresi Alsir menjadi suram. Aku sudah lama mendengar bahwa di dalam Brilliant Void Realm, Brilliant Void Scientist memiliki mantra yang kuat. Gelar Brilliant Void Scientist telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Bahkan ketika Celestials masih ada, identitasnya cocok dengan Celestial Palace. Ada 4 alam surgawi, dan masing-masing memiliki sistem bintang di bawahnya. Rumor mengatakan bahwa ada satu orang di setiap sistem bintang yang memiliki warisan dari alam surgawi kuno. Masing-masing dari para orang suci sistem bintang 4 mengendalikan kekuatan yang berbeda. Ketika saya memasuki Brilliant Void Realm untuk berkultivasi, saya mendengar banyak rumor tentang Brilliant Void Scientist. Hari ini saya melihat bahwa rumor itu benar. Petik 2. Mu Bingmei tidak berbicara saat dia menunjuk ke pilar energi asal. Pilar itu dengan cepat menyusut sampai menjadi pedang pendek berkilauan yang terbuat dari cahaya. Memegang pedang pendek, Mu Bingmei mengangkat kepalanya dan bergerak seperti kupu-kupu menuju Alsir. Bahkan sampai sekarang, dia tidak melihat Wang Lin untuk kedua kalinya. Perasaan kompleks di hatinya membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapi orang asing yang dikenalnya ini. Tidak ada yang bisa memahami pikirannya, karena bahkan dia masih bingung, dia hanya tahu bahwa dia tidak tahan melihat Wang Lin meninggal. Dia tidak bisa tetap acuh tak acuh sementara yang lain mencoba membunuh Wang Lin. Ada perasaan yang lebih kompleks yang membuat hatinya sangat sakit, karena perasaan ini, dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk membunuh Wang Lin. Pikiran ini telah bertahan di hatinya untuk waktu yang sangat lama dan memenuhi hatinya. Berkali-kali, dia terbangun dari kultivasinya karena syok pada larut malam. Dia akan berdiri sendiri di gunung tertinggi di Brilliant Void Realm dan melihat kehampaan yang tak berujung. Perasaan menyakitkan itu akan membuatnya merasa jantungnya berdarah. Ide itu akan membuatnya hampir kehilangan kendali.
Dia telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan perasaan seperti ini. Hari ini, ketika dia melihat Wang Lin, perasaan kompleks dan rasa sakit yang muncul di dalam hatinya memenuhi pikirannya. Dia tidak berani menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin, yang mungkin masih tidak sadarkan diri. Dia tidak berani. Dia hanya memegang pedang pendek dan menyerang Alsir dengan perasaan kompleks itu. Rasanya hanya itu yang bisa menenangkan hatinya. Ekspresi Alsir suram. Meskipun dia tahu banyak tentang Brilliant Void Scientist, dia tidak berpikir dia akan bisa menyegel energi asal dunia. Ini berarti mantra takdir surgawinya tidak berpengaruh padanya. Mantra takdir surgawi adalah cara berkomunikasi dengan dunia. Komunikasi ini memungkinkan dia mendapatkan hukum tak berwujud untuk digunakan. Dia mendengus dingin saat dia mengayunkan Trisula. 3 sinar cahaya ditembakkan ke arah Mu Bingmei. Saat gemuruh bergema, Wang Lin membuka matanya ke tanah. Ketika dia melihat Mu Bingmei melawan Alsir, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat kompleks bersama dengan jejak rasa sakit yang tak tertahankan. Dia tidak berpikir dia akan benar-benar bertemu dengannya secepat ini, dan pada saat seperti ini. Setiap kali Wang Lin memikirkan Liu Mei, rasa sakit yang dia rasakan jauh lebih kuat daripada yang bisa ditimbulkan oleh cedera apapun. Hatinya sakit setiap kali dia memikirkan kepahitan di tubuh Wang Ping. Sambil merenung, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan menarik napas dalam-dalam. Dia kehabisan mantra, dan sepertinya dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan takdir. Aku masih punya satu mantra lagi. Wang Lin melihat ke ruang tak berujung yang muncul ketika badai pedang menghancurkan langit tanah roh iblis. Energi asal kuat yang datang dari luar mengelilingi tanah roh iblis. Meskipun perisai cahaya biru itu rusak menjadi 2, itu tidak menghilang. Pukulan penyelamat hidup dari Dewa Kuno Bintang 8 disimpan di dalam. Meskipun saya tidak tahu kekuatannya, itu tidak mungkin lemah. Saat Wang Lin merenung, mata kanannya bersinar biru. Bayangan samar dari perisai cahaya biru muncul. Namun, perisai cahaya biru ini terbelah menjadi 2 dan dengan cepat menyatu dengan mata Wang Lin. Bahkan jika tidak menyatu, mantra Dewa Kuno Bintang 8 yang tersimpan di dalamnya masih bisa digunakan. Persyaratannya adalah, ada cukup energi Dewa Kuno. Wang Lin memiliki ide untuk mengatasi masalah mendapatkan kekuatan Dewa Kuno sebelumnya. Itu untuk membagi avatar dan tubuh aslinya dan membiarkan tubuh aslinya menetap di suatu tempat untuk secara bertahap menyerap kekuatan Dewa Kuno dengan perisai cahaya biru. Namun, itu akan memakan waktu lama. Awalnya, Wang Lin berencana melakukan ini setelah dia meninggalkan tanah roh iblis. Namun, saat ini dia harus menemukan jalan pintas. Namun, jika itu jalan pintas, itu akan ada harganya. Itu adalah harga yang harus dibayar Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei yang bertarung dengan Alsir. Matanya menjadi tegas dan tegas. Aku tidak membutuhkan dia untuk menyelamatkanku, dan aku tidak ingin berhutang apapun padanya. Sambil merenung, 5 bintang Dewa Kuno tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin dan berputar dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno muncul dan memasuki perisai cahaya biru di mata kanannya. Saat kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya, cahaya biru dari mata kanannya menjadi sangat terang sehingga menyilaukan. Harga menggunakan kekuatan Dewa Kuno miliknya untuk mengisi perisai cahaya biru sangat mahal bagi Wang Lin. Meskipun bintang-bintangnya tidak pecah, menggunakan semua kekuatan Dewa Kunonya menyebabkan bintang kelimanya meredup dan terlihat sangat suram. Namun, selama bintang Dewa Kuno tidak pecah, itu bisa dipulihkan. Namun, perisai cahaya biru membutuhkan terlalu banyak kekuatan Dewa Kuno. Saat cahaya dari mata kanan Wang Lin bersinar lebih terang, kekuatan dewa yang lebih kuno memasuki mata kanannya dan bintang keempat juga meredup. Cahaya biru dari tangan kanan Wang Lin meledak dan menyelimuti area tersebut. Bahkan Mu Bingmei dan Alsir, yang sedang bertarung, memperhatikan cahaya biru yang aneh ini. Bintang-bintang di antara alisnya berputar semakin cepat. Bintang ketiga meredup, diikuti oleh bintang kedua. Akhirnya, sisa bintang terakhir juga perlahan memudar. Namun, pada saat ini, cahaya biru dari mata kanan Wang Lin melesat seperti pedang ke langit. Dia melihat pilar selebar 50 km yang telah naik ke udara karena mantra Alsir. Pilar itu segera bergemuruh karena tidak dapat menahan tatapan Wang Lin dan kemudian roboh.